Aman. Oke, terima kasih banyak Mbak Rizky Dwi, Kak Stanley. Terima kasih banyak konfirmasinya. Ya, baik. Terima kasih banyak Mas Ajen juga ya, serta teman-teman yang lain. Boleh ke slide berikutnya. Ya, kami juga mengajak untuk seluruh peserta yang hadir dalam Green Job Week yang diselenggarakan oleh Bimbingan Kesiapan Kerja by Ruang Guru untuk bisa mendokumentasikan segala keseruan kegiatan yang kita ikuti malam hari ini hingga 2 jam ke depan untuk sama-sama belajar dan memusatkan perhatian kita untuk bisa lebih mengenal green job dan green skill ya, dan bagaimana cara kita masuk pada babak tersebut gitu ya, atau pada kondisi pekerjaan dan ataupun keterampilan hijau tersebut. Dan bisa didokumentasikan ke lini masa resmi dari Ruang Guru dan Kementerian Ketenagakerjaan di @ruangpeduli_org. Kemudian bisa tag juga ke @skill academy, dan yang terakhir @pelatihan dan vokasi yang merupakan lini masa resmi dari Balai Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan. Oke? Khususnya untuk teman-teman yang sebelumnya pernah menang di kuis webinar yang hari Senin lalu, dan nantinya untuk 15 pemenang terpilih peserta terbaik bulan Juni juga wajib ya untuk mendokumentasikan keseruan kegiatan kita di webinar Green Job Week ini. Oke? Oke. Boleh ke slide berikutnya, Kak Mas? Ya. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk kita berpeluang bisa mendapatkan hadiah Rp500.000 untuk 10 orang pemenang dengan perolehan nilai tertinggi dalam pengisian pre and post testnya. Jadi pastikan teman-teman sudah mengisi pre-test atau lembar soal yang sebelumnya sudah dibagikan oleh fasilitator. Eh, Nanti setelah webinar terakhir pada hari Jumat akan dipersilahkan juga untuk mengisi di sesi post testnya atau lembar kerja setelah webinar. Dengan nanti membandingkan hasil penilaian pre and post testnya dengan perolehan nilai tertinggi, maka nanti akan diberikan hadiah 50.000 per orangnya untuk 10 orang pemenang. Jadi masing-masing di grupnya akan dapat ya juara-juara dengan nilai tertingginya. Jadi pastikan teman-teman bisa submit terlebih dahulu jika belum, tapi jika merasa sudah submit bisa diabaikan. Karena percuma kalau misalnya mengerjakan post testnya nanti akhir webinar, tapi pretest yang nggak mengerjakan maka dianggap gugur atau dianulir nilainya. Begitu juga pada saat mengisi pretestnya, namun post testnya nanti setelah hari Jumat tidak mengerjakan sampai dengan batas waktu yang kita tentukan, itu juga dianggap gugur karena tidak lengkap gitu ya pengisian soalnya. Oke? Nah, nanti tuh kakak-kakak fasilitator juga bisa memastikan bahwa seluruh peserta yang ada di grupnya bisa sudah mengisi ya, karena malam ini adalah malam terakhir untuk pengisian pretest dalam sesi Green Job Week bimbingan kesiapan kerja ini. Boleh berikutnya? Ya, baik, sudah terlihat ya di sini ada banyak sekali ya peserta yang hadir dalam sesi Green Job Week-nya di sekitar 83 orang, dan mungkin akan segera menyusul. Kami tetap persilahkan untuk teman-teman kembali mengajak di grupnya masing-masing, dan kami juga himbau untuk bisa mengganti nama Zoom-nya sesuai dengan nama yang ada di grupnya masing-masing dengan keterangan BKK BLK 11.1234 sesuai dengan grupnya, strip nama lengkapnya Putri Setia gitu ya. Misal BKK BLK 11.1 strip Putri Setia. Hal ini untuk memudahkan fasilitator dalam mendata kehadiran yang akan berpengaruh pada keaktifan teman-teman yang berada dalam rangkaian atau aktivitas kegiatan di program bimbingan kesiapan kerja ini. Oke? Ya, baik. Eh, Rekan-rekan sekalian, seluruh tamu undangan yang hadir di sini juga kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung eh, dalam kegiatan Green Job Week yang diselenggarakan oleh Bimbingan Kesiapan Kerja by Ruang Guru yang berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan yang akan segera dimulai setelah lagu berikut. Recording in progress. Baik.
Halo, selamat malam. Selamat datang dan selamat bergabung seluruh hadirin, seluruh rekan-rekan, seluruh fasilitator, juga yang tentu kami sangat nantikan narasumber dari agenda kita di Green Job Week yang diselenggarakan oleh Bimbingan Kesiapan Kerja uh, by Ruang Guru yang berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Bersama saya Putri Setia yang sedianya akan menemani teman-teman sekalian sampai durasi 2 jam ke depan untuk bisa mengupas lebih tuntas dengan materi yang sangat menarik dan ada kaitannya sangat dekat gitu ya dengan kaitannya kita dengan tema peluang baru dalam berkarir, green job, dan green skill. Semoga hari ini kabarnya sehat dan penuh semangat gitu ya, karena kembali lagi bertemu dengan narasumber yang sangat profesional dan tentunya bisa dikatakan praktisioner juga ya di bidang green job dan green skill. Tapi sebelum lebih jauh, saya ingin membakar semangat ya teman-teman dengan satu buah pantun. Boleh nanti diramaikan di dalam kolom chat ya setelah saya membacakan pantunnya. Boleh ya dikasih reaksinya jika berkenan teman-teman sekalian. Ya, sepertinya sudah banyak ya. Belum ya, belum cakep-cakepnya ya. Baik, siap-siap ya. Bisa diramaikan kolom chatnya setelah pantun ini selesai. Oke, pergi ke toko beli senar, pulangnya mampir main biang lala. Malam-malam semangat ikut webinar, coba dong semangatnya yang menyala. Boleh diramaikan kolom chatnya. Bisa kasih emoticon menyala ya. Oke, luar biasa. Kiu kiu. Cukurukuk. Kayak ini ya, kayak TikTok ya. Oke, oke, luar biasa. Kiu kiu, cukurukuk. Ya, boleh slide berikutnya, Kak Mas. Oke, sebagai informasi teman-teman sekalian, semoga bisa mengikuti rangkaian kegiatan Green Job Week ini dalam series yang kedua dari awal hingga akhir karena sebagaimana yang ada di layar kita akan sama-sama mengikuti sesi demi sesinya diawali dengan pembukaan berikutnya akan ada perkenalan kembali ya dengan narasumbernya disusul dengan sesi pemaparan materi kemudian tanya jawab dan yang dinanti-nanti kuis berhadiah e-wallet serta informasi penting yang salah satunya bocorannya adalah pengumuman peserta terbaik bulan Juni. Dan yang terakhir akan ada sesi penutup dan foto bersama. Boleh berikutnya. Ya, ini dia yang mungkin sudah tidak asing lagi karena sejak pertemuan di hari Senin lalu memberikan ini ya materi yang memorable gitu ya tentang perubahan iklim dan dampaknya terhadap pekerjaan. Kali ini mungkin kita sedikit lebih mendalami gitu ya dari sesi pengantar yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Mas Ajen Kurniawan, seorang analis kebijakan ahli muda dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang juga merupakan Green Productivity Specialist. Sudah ada di tengah-tengah kita. Halo, Mas Ajen. Hai Mbak Putri, Assalamualaikum, selamat Halo. malam teman-teman semua. Sehat-sehat Waalaikumsalam ya. warahmatullah. Sehat Mas Ajen. Gimana Mas Ajen dari pertemuan Ya, yang pertama di hari Senin kemudian menyiapkan di hari ini Mas Ajen? Ada perubahan apa nih yang dipersiapkan oleh Mas Ajen? ya, nanti kita cerita pengalaman lagi, banyak yang seru kayaknya. Ya, Kemarin ada juga yang udah ngontak, beberapa japri, tanya-tanya. Oke, nanti kita bisa lanjutin setelah ini. oke berarti sudah disiapkan spare waktu ya Mas Ajen ya di tengah-tengah Iya, sesi atau bahkan di sesi sesi tanya jawab atau mungkin di sesi terpisah gitu ya yang sudah mulai ada ini ya curi-curi start gitu ya dari teman-teman untuk mempelajari lebih jauh green job dan green skill ya. Oke, teman-teman sebagai informasi bahwa hari ini Mas Ajen akan lebih banyak bicara tentang mengenal peluang karir di era pekerjaan hijau atau green job dan bagaimana cara kita untuk meningkatkan skill gitu ya. Dalam hal ini adalah keterampilan hijau. Jadi boleh disiapkan catatannya, bukunya ataupun pulpen maupun laptop gitu ya. Jika nanti di tengah-tengah atau mungkin di akhir akan ada hal yang ingin perlu ditanyakan atau dikonfirmasi juga silahkan untuk disampaikan. Karena selain ada sesi tanya jawab yang menarik juga sudah kami siapkan 3 kuis seperti biasa yang seperti di hari Senin
Dan ini kesempatan bagi teman-teman untuk bisa mendapatkan hadiah berupa e-wallet. Oke? Sudah siap semuanya sebelum kita akan mendengar dan menyimak materi dari Mas Ajan? Ya, boleh diramaikan lagi kolom chatnya. Sudah siap ya? Tentunya sudah menyala ya. Semangat menyala dong. Oke, sudah on fire ya. Ini Kak Fitri, terima kasih banyak. Kak Cynthia juga. Ya, terima kasih banyak seluruh peserta teman-teman dari Bimbingan Kesiapan Kerja, Balai Latihan Kerja Batch sekarang ini. Oke, baik, silahkan Mas Ajen untuk waktu dan layarnya untuk bisa disampaikan materinya. I'm ready for action. Thank you, Kak Dery. Oke, ya. Terima kasih Mbak Putri. Mungkin kita bisa start ya dari Mbak Mary. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kita ketemu lagi nih untuk sesi kedua di Green Week terkait dengan green job, dan juga kita nanti akan bicara climate change, tapi lebih ke arah bagaimana pekerjaan hijau dan keterampilan hijau ini nanti ke depannya kita bisa mengisi peluang untuk mendapatkan hal-hal tersebut. Dalam artian pekerjaan-pekerjaan yang di sesi sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa ada shifting atau perubahan pola dari pekerjaan kita yang kebanyakan tadinya offline, sekarang ternyata banyak juga yang menjadi online, dan juga banyak pekerjaan yang mungkin secara remote bisa kita kerjakan, bisa kita buat menjadi lebih fleksibel waktunya. Kemudian sebenarnya ujung-ujungnya sih kalau dibilang ini untuk menjaga life and work balance ya. Karena sebagaimana yang kita ketahui juga sekarang dengan banyaknya tekanan-tekanan kerja juga ada hal-hal yang harus kita siapkan, ada hal-hal yang sifatnya juga memang membuat kita menjadi lebih agile atau lebih adaptif, dan juga otomatis stressingnya lebih banyak. Next. Oke, baik. Jadi kalau kita bicara tentang pekerjaan hijau dan keterampilan hijaunya, ini di sini kita pasti akan berbicara tentang decent work and economic growth. Nah, yang dimaksud dengan decent work ini sebenarnya kita berbicara dengan pekerjaan yang layak. Pekerjaan yang layak itu kalau bisa kita bilang itu adalah bagaimana pekerjaan yang bisa membuat tidak hanya kita nyaman, tidak hanya kita memahami apa yang kita kerjakan, tidak hanya kita kerja dengan berdasarkan passion kita, tapi juga decent work ini adalah pekerjaan yang memang benar-benar layak dan bisa memberikan kesejahteraan. Nah, kalau kita berbicara ukuran kesejahteraan ini, kadang-kadang kita kebanyakan berpikir pasti narasinya ini akan ada banyak peluang finansial yang bisa kita hadapi. Padahal sebenarnya kalau kita bicara pekerjaan yang layak juga, kita juga harus menyadari hak dan kewajiban kita sebagai seseorang yang bekerja dan mendapatkan hak ataupun fasilitas ataupun hal-hal lainnya yang bisa mendukung pekerjaan kita dari si pemberi kerja. Nah, ini adalah pekerjaan yang layak. Sebagai contoh misalkan, kalau kita berbicara tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sekarang juga sudah sudah ditambah dengan berbagai function ada di Undang-Undang Cipta Kerja itu, yang secara tidak langsung juga mengamanatkan berdasarkan konvensi dari ILO bahwa harus ada 3% dari penyandang disabilitas yang dipekerjakan di setiap perusahaan. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari fungsi pekerjaan yang layak. Kenapa sih kita bilang penyandang disabilitas ini harus diberikan haknya? Karena apa? Setiap penyandang disabilitas itu juga memiliki hak dan kewajiban yang sama, di mana juga mereka berhak untuk mendapatkan pekerjaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka juga layak untuk mendapatkan kesejahteraan. Dalam artian kesejahteraan di sini tidak hanya tadi secara finansial yang saya sampaikan, tapi bagaimana dia juga bisa mendapatkan peningkatan karir, kemudian upgrade dari skillnya, kemudian ada hal-hal lainnya yang bisa dia dapatkan untuk pengembangan jejaring, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah bagaimana dia juga bisa meningkatkan taraf hidup dan juga taraf perekonomian. Nah, di sini teman-teman, kita pada saat berbicara decent work dan economic growth ini atau pertumbuhan ekonomi,
itu juga pasti akan beririsan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Yang di Indonesia itu sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di pasal 22, yang mana pembangunan berkelanjutan itu merupakan upaya yang sadar dan terencana. Itu yang pertama ya teman-teman. Jadi pembangunan berkelanjutan itu dia pasti terencana. Kenapa? Karena dia memiliki tiga fungsi yang kemarin sudah saya sampaikan juga, bahwa fungsi itu dia harus tahu secara sosial dia memiliki impact seperti apa. Kemudian yang kedua, secara ekonomis, apakah ada peningkatan taraf kehidupan di situ? Kesejahteraannya meningkat atau tidak. Dan yang terakhir adalah secara ekologis, itu memperhatikan kelayakan atau ramah lingkungan. Dan itu semuanya dikonsep secara terencana dan juga secara sadar dijalankan untuk meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan. Di sini ada aspek sosialnya, ada lingkungan hidup, ada ekonomi, dan ini juga dituangkan dalam strategi pembangunan. Nah, strategi pembangunan itu juga kita bisa sampaikan bahwa pemerintah dan juga para pemangku kepentingan yang ada ini juga melihat bahwa banyak peluang-peluang yang bisa diciptakan dalam membangun satu pekerjaan yang layak untuk meningkatkan perekonomian. Contohnya adalah pada saat kita shifting ya dari 2020-2021 di mana COVID sedang tinggi-tingginya, kemudian akhirnya dari yang tadinya pekerjaan itu secara offline banyak kita lakukan menjadi online itu yang pertama, kemudian banyaknya tumbuh juga platform-platform meeting online, itu juga salah satu keuntungan di mana di situ akhirnya banyak peluang kerja yang yang didapatkan oleh IT developer, kemudian okupasi-okupasi lainnya dalam mensupport bagaimana pengembangan platform meeting online tersebut. Nah, itu salah satu bentuk dari strategi pembangunan. Dan bahkan bisa dikatakan pada saat COVID-19 berlangsung di tahun 2020 sampai dengan 2021, kita juga sebenarnya mendapatkan banyak manfaat di situ. Sebagai contoh, misalkan di bidang kesehatan juga, akhirnya banyak perusahaan-perusahaan yang tadinya atau usaha-usaha yang mereka tumbuh subur dan hidup di sana untuk mendukung pembuatan alat kesehatan, kemudian juga pembuatan vaksin, kemudian bagaimana caranya bisa mensupport upaya-upaya untuk mencegah COVID-19 itu terus berkembang. Nah, ini termasuk dalam salah satu strategi pembangunan di mana shifting itu ternyata tidak hanya melihat adanya perubahan dari yang tadinya pekerjaan offline menjadi online, kemudian ada perubahan dari yang tadinya perusahaan tertentu menjadi perusahaan alkes dan lain sebagainya. Tapi yang bisa kita garis bawahi di sini teman-teman adalah mindset thinking out of the box karena kita bisa melihat peluang. Nah, ini juga bagaimana caranya thinking out of the box itu dapat menjamin keutuhan lingkungan hidup. Kemudian ada keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Nah, karena kita berbicara tentang strategi dan juga bagaimana kita harus melanjutkan keberlangsungan kehidupan kita, pastinya generasi masa kini ini juga kita harus meninggalkan legacy di mana generasi masa depan juga bisa menikmati. Karena tidak mungkin bahwa hal-hal yang kita habiskan saat ini nanti bisa jadi tidak akan ditemui lagi di masa depan oleh anak cucu kita. Sebagai contoh misalkan energi fosil ya, yang saya sampaikan sebelumnya bahwa itu salah satu dampak dari perubahan iklim itu penggunaan banyak energi fosil. Nah, dengan adanya energi fosil yang sudah berkurang, akhirnya terciptalah inovasi-inovasi dari manusia. People ini sangat inovatif. Kita ini sangat inovatif teman-teman semua. Jadi pada saat tidak ada barang primer, kita akan membuat satu barang yang dapat mensubstitusi atau mengganti barang primer tersebut. Nah, contohnya sekarang banyak renewable energy juga yang sudah digunakan oleh kita semua. Sebagai contoh yang paling gampang itu adalah penggunaan solar panel atau solar photovoltaik. Yang mana sebenarnya dengan penggunaan solar photovoltaik itu kita bisa mendapatkan banyak keuntungan. Memang instalasi awalnya pasti mahal. Tapi pada saat kita sudah menginstalasi solar photovoltaik itu, energi yang kita dapatkan akan lebih ramah lingkungan. Kemudian dari sisi maintenance juga kekuatan solar photovoltaik biasanya bisa bertahan per panel itu sampai dengan lebih dari 20 tahun. Kemudian ada hal-hal lainnya yang dari inovasi solar fotovoltaik tersebut juga bisa kita dapatkan energi yang lebih bersih dalam artian tidak melepaskan karbon dioksida ke atmosfer, yang mana itu akhirnya bisa mengurangi dampak dari menipisnya O3 atau ozon. Next. Oke.
Kemudian kalau kita berbicara tentang definisi pekerjaan hijau ya teman-teman, di situ ada animasi di mana pohon bisa berbicara dengan kita. Nah sebenarnya kalau yang kita lihat, kita bicara tentang pekerjaan hijau. Hijau ini di sini dalam artian kita tidak hanya berbicara tentang ramah lingkungannya saja atau dampak ekologisnya saja, tapi bagaimana dampaknya secara ekonomi dan sosial itu juga bisa menciptakan impact atau pengaruh yang positif kepada kita. Sebagai contoh, ini definisi dari ILO sejak diperkenalkan pada tahun 2010, pekerjaan hijau itu adalah pekerjaan yang layak dan ramah lingkungan. Nah, layak dan ramah lingkungan tadi ya yang saya sudah garis bawahi teman-teman semua, bahwa ramah lingkungan ini tidak hanya kita berbicara penggundulan hutan terus kita tanam pohon lagi, nggak cuma begitu aja. Misalkan kita sudah memilah-milah sampah antara limbah B3, limbah organik, limbah non organik, nggak cuma begitu saja. Tapi ikutannya dari situ apa? Apakah limbah yang dihasilkan itu dia masih bisa memberikan added value atau nilai tambah terhadap kehidupan kita? Sebagai contoh misalkan ada saat kita memisahkan plastik-plastik. Misalkan kita memiliki bank sampah di area di wilayah tempat kita tinggal. Nah, itu kan bisa mendatangkan keuntungan juga sebenarnya. Kemudian ada juga misalkan satu wilayah atau area di dalam kompleks perumahan atau lingkungan kita tinggal itu yang bisa dimanfaatkan untuk menanam tanaman-tanaman obat. Nah, itu kan juga akan mendatangkan keuntungan buat kita semua. Dalam artian secara finansial, mungkin kalau kita berbicara plastik, kita bisa jual kembali ke pengepul. Tapi kalau misalkan kita bicara tanaman obat yang misalkan kita tanam di situ, itu nanti juga akan mendatangkan benefit atau keuntungan jangka panjang bagi masyarakat di sekitar. Bisa saling memanfaatkan, bisa nanti meracik obat-obatan herbal, bahkan juga bisa membentuk komunitas di situ. Jadi bisa menumbuhkan usaha-usaha kecil misalkan yang bergerak di bidang herbal. Nah inilah yang disebut dengan pekerjaan yang layak. Jadi pada saat kita berbicara kelayakan, kelayakan itu artinya kita saling support, saling memberikan benefit, saling memberikan keuntungan. Nah, di sini kita tidak hanya bicara profit, tapi beneficiary atau kita sendiri sebagai penerima keuntungan atau penerima manfaat. Ini kita akan bisa berpikir lebih lanjut secara jangka panjang bagaimana caranya agar adanya pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan ini menjadi satu faktor yang embedded untuk membangun yang berkelanjutan. Next. Oke. Kemudian pada saat kita berbicara pekerjaan hijau, teman-teman, ini kita tidak hanya berbicara bahwa di situ ada okupasi A, okupasi B, okupasi C, D, dan lain sebagainya. Tapi yang harus kita lihat juga, apakah okupasi-okupasi tersebut atau pekerjaan-pekerjaan atau position atau function yang ditawarkan atau dilaksanakan oleh pekerjaan hijau tersebut memiliki urgensi. Urgensi di sini dalam artian yang kita perlu garis bawahi adalah bagaimana peran dalam pekerjaan hijau tersebut. Nah, dalam peran pekerjaan hijau yang ada di Indonesia, ini sudah direncanakan melalui rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dan juga dikuatkan melalui peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020. Dan kemudian teman-teman sekalian, kita bisa lihat bahwa di dalam RPJMN ini adalah RPJMN pertama yang memasukkan aspek lingkungan sebagai sasaran makro pembangunan. Saya nggak akan bicara teknisnya seperti apa, tapi memang yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa di sini kita berbicara tentang adanya komitmen bersama untuk menurunkan efek gas rumah kaca. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau kita berbicara tentang perubahan iklim yang sudah kita diskusikan di topik sebelumnya, itu kita melihat bahwa yang namanya perubahan iklim itu dengan adanya emisi karbon yang sangat tinggi itu merupakan satu keharusan yang harus kita waspadai ya. Pada saat kita mengerti tentang bagaimana perubahan iklim ini berlangsung, secara tidak langsung kita juga pasti akan berusaha atau mengupayakan bagaimana agar resikonya bisa dimitigasi atau bisa ditekan. Nah, pada saat kita menekan resiko itu, kembali lagi kepada diri kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan? Sebagai contoh, saya pribadi sudah dalam jangka waktu 1 sampai 2 tahun belakangan ini memang ada beberapa namanya baju-baju bekas, kemudian ada juga apa namanya mungkin sarung bantal, terus juga spray bekas dan lain sebagainya. Itu juga kita sudah coba kumpulkan. Kemudian kita gunting-gunting jadi perca-perca. Kemudian juga kebetulan salah satu dari rekan saya, kolega saya juga,
Di kantor itu dia juga memiliki satu koneksi dengan para komunitas difabel. Nah, dan komunitas difabel ini beliau latih, beliau berikan satu pelatihan menjahit, juga pelatihan menyulam, boarding, dan lain sebagainya. Dan perca-perca itu bisa kami berikan ke sana. Seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan bagaimana kita bisa memberikan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan di sini urgensinya adalah dari perca yang bisa kita kategorikan sebagai limbah ya teman-teman. Nah, perca atau limbah ini itu nanti dia akan bisa mendatangkan nilai tambah lagi dan menciptakan pekerjaan yang layak kepada para penyandang disabilitas itu. Dan itu juga mendatangkan keuntungan secara ekonomi di mana pada saat produk-produk dari perca itu baik dari sulaman, jahitan dan lain sebagainya itu dia bisa memberikan satu modal kepada penyandang disabilitas. Modalnya adalah bagaimana si penyandang disabilitas ini memiliki kepercayaan yang tinggi akhirnya. Karena apa? Satu, mereka sudah memiliki pekerjaan yang layak. Kemudian yang kedua, mereka memiliki keterampilan dalam mengolah perca itu. Ketiga, mereka juga berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan untuk memberikan nilai tambah terhadap limbah yang tadinya dihasilkan dari kain. Contohnya seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita berbicara tentang pengolahan plastik, ada salah satu contoh di mana kami juga bekerja sama dengan satu perusahaan di mana mereka sudah mengolah plastik polimer itu untuk dijadikan sebagai plastik yang ramah lingkungan. Dalam artian biodegradable plastik. Nah, keuntungannya dari biodegradable plastik ini adalah pada saat kemarin kita juga sudah bahas ya terkait dengan adanya styrofoam. Memang ini sedikit lebih mahal harganya, tapi biodegradable ini dia akan lebih cepat terurai apabila dia dibuang begitu saja, baik itu di tanah ataupun dia dibuang di jalanan. Memang yang jadi apa namanya sedikit banyak menjadi perhatian di sini adalah dari segi biaya. Tapi pada saat kita sudah menemukan mitra yang tepat, itu salah satu mitra kerja kami itu memang beliau banyak menemukan mitra-mitra melalui bank-bank sampah, di mana ada beberapa plastik yang bisa dikategorisasikan untuk daur ulang dan itu bisa menjadi bahan baku untuk biodegradable plastik tadi. Nah, itu juga memberikan pekerjaan yang layak di mana si bank sampah ini kemudian juga atau pengepul-pengepul ini juga dia bisa mendapatkan uang dan juga bisa ikut melestarikan lingkungan dan juga si perusahaan yang memproduksi biodegradable plastik ini juga secara tidak langsung dia juga sudah mengkontribusikan hal-hal yang terkait dengan social responsibility-nya dan juga economic, social, and governance-nya terhadap lingkungan. Dan ini merupakan satu hal yang seharusnya menjadi satu perhatian kita bersama ya teman-teman karena memang secara tidak langsung kita juga sekarang banyak peraturan-peraturan yang juga sudah mereduksi penggunaan plastik itu yang pertama. Kemudian yang kemarin juga saya sampaikan adanya insentif-insentif sebenarnya yang kita sudah berikan melalui peraturan-peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup maupun peraturan dari dinas atau organisasi pemerintah lainnya dan bahkan juga ada kerjasama dengan organisasi lingkungan seperti Wahana Lingkungan Hidup, di mana memang banyak sekali program-program yang memang memberikan satu okupasi baru untuk melestarikan lingkungan. Dan itu banyak sekali yang apa namanya bisa dibilang menjadi satu peluang buat kita semua. Dan saya rasa dengan adanya hal-hal yang bisa kita dapatkan dari pekerjaan-pekerjaan tersebut atau dari keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh pekerjaan tersebut itu akan membuka mata kita. Karena apa? Kita juga bisa melihat bahwa sebenarnya pada saat kita memiliki satu pekerjaan atau satu okupasi, kita harus yakin bahwa di situ akan ada proses bisnis yang mana dari hulu ke hilir ini akan bersentuhan dengan hal-hal yang berbau green. Sebagai contoh, misalkan saya sebagai seorang aparatur sipil negara. Pada saat ini sudah ada satu aplikasi persuratan yang mana kita tidak lagi perlu untuk ngeprint hard copy-nya, kemudian minta paraf sebagai apa namanya validasi, kemudian baru kita tanda tangan. Karena itu kita coba untuk mengurangi atau mereduksi limbah kertas ya di kantor. Nah, ini juga yang menjadi satu perhatian kita semua ya teman-teman, bahwa di situ ada proses bisnis sebenarnya kalau kita berbicara okupasi atau pekerjaan yang dianggap layak dan ramah lingkungan.
Karena kita berbicara hijau ini tidak hanya kita berbicara kepada okupasinya, misalkan sebagai contoh saya punya okupasi green productivity spesialis, tapi dengan productivity-nya ini, apakah dari bisnis proses itu satu saya bisa memberikan nilai tambahnya di akhir, tidak hanya saya sekedar memproduksi output saja, tapi outcome-nya juga harus jelas. Misalkan pada saat saya ada lagi ke saya itu berapa saya selesaikan, berapa banyak surat yang bisa divalidasi oleh atasan saya, dan juga berapa banyak surat yang akhirnya bisa terkirim secara elektronik melalui apa namanya tembusan-tembusan yang sudah terdaftar di dalam aplikasi. Nah, itu merupakan satu bisnis proses yang green. Dan itu ada added value-nya. Kenapa? Karena saya bisa bilang bahwa added value yang bisa saya nyatakan pada saat saya pasang target hari ini, saya harus bisa menyelesaikan 5 surat. Otomatis di hari berikutnya, pada saat sudah ada validasi, dari 5 surat itu saya akan melihat mana yang salah, berapa banyak yang sudah tervalidasi dan bisa saya teruskan. Dan itu bisa menjadi indikator dari KPI saya untuk penyelesaian pekerjaan di bagian persuratan salah satunya. Dan juga di bagian-bagian lainnya itu ada hal-hal lain yang bisa dikerjakan. Next. Oke, baik. Ini mohon maaf teman-teman agak sedikit kecil ya. Saya juga ngambil sumbernya ini dari World Economic Forum. Jadi World Economic Forum ini adalah salah satu forum yang internationally recognized, di mana dia memberikan proyeksi terkait peningkatan dan pertumbuhan ekonomi di seluruh negara anggotanya, yang mana setiap tahunnya dia mengeluarkan survei yang disebut dengan Economic Index. Nah, ini terkait dengan sustainable economy dan future of green jobs and work-nya. Nah, kita bisa lihat di sini ya teman-teman, sampai dengan 2030 ini memang pekerjaan yang banyak dibutuhkan. Secara tidak langsung itu kita berbicara tentang clean energy job by sektornya apa saja. Dan di sini ada berapa banyak pekerjaan yang memang dia bertumbuh, ada juga pekerjaannya yang hilang. Dan ternyata kalau kita lihat di sini teman-teman, pekerjaan yang banyak hilang itu justru di sektor power generation atau pembangkit daya. Kemudian ada coal atau batu bara. Dan yang terakhir itu di oil and gas. Tadi yang sudah saya sampaikan ya teman-teman, bahwa memang energi fosil ini ternyata karena dia sumber dayanya terbatas, makin banyak tereduksi dari tahun ke tahun, dan dia tidak dimungkinkan untuk bisa dibuat atau diregenerasi dalam jangka waktu yang dekat atau dalam jangka waktu yang cepat. Nah, ini berarti menimbulkan banyak pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya beralih ke renewable energy atau energi terbarukan. Contohnya misalkan di bidang efisiensi. Efisiensi energi itu banyak ya teman-teman. Contohnya misalkan kalau di rumah kita bisa pasang lampu pakai sensor. Nah, lampu pakai sensor ini gunanya apa? Jadi pada saat dia terang, otomatis mati. Begitu dia gelap, otomatis nyala. Seperti itu. Kemudian di bidang cars. Cars ini kita bicara tentang electric vehicle atau kendaraan elektrik. Yang mana sebenarnya satu sisi itu dia juga masih menggunakan baterai yang memang belum terlalu ramah lingkungan. Karena bahan bakunya apa teman-teman? Nikel ya. Nah, nikel ini kan sebenarnya salah satu bahan tambang yang memang sekarang banyak diperlukan untuk baterai kendaraan listrik. Dan itu probabilitas untuk ketemunya bahan tambang nikel ini di Indonesia ini sangat tinggi. Karena memang di Indonesia itu kalau tidak salah saya mengutip dari sumber-sumber terkait dengan bahan-bahan tambang itu kurang lebih ada sekitar 60-75% tambang apa namanya bahan tambang nikel yang bisa ditambang di Indonesia. Nah, ini merupakan salah satu peluang juga ya teman-teman, karena memang kalau kita bicara electric vehicle atau kendaraan elektrik itu walaupun dia di satu sisi juga baterainya ini juga harus memerlukan perlakuan khusus di mana pada saat itu sudah menjadi limbah atau sudah selesai masa pakainya, dia satu tidak bisa diperpanjang.
Kemudian yang kedua, karena dia sudah tidak bisa diperpanjang lagi, otomatis harus ada penanganan limbahnya secara khusus. Karena dia termasuk kepada limbah B3 atau yang berbahaya. Nah, penanganan limbahnya secara khusus ini pastinya kan akan dibuatkan satu shelter-shelter untuk penampungan dengan kriteria-kriteria tertentu. Sebagai contoh, misalkan kalau kita bicara shelter untuk penampungan limbah tertentu itu yang bisa kita pahami dan kita juga sama-sama tahu itu kan penanganan untuk limbah radioaktif ya atau kita bisa bilang nuklir. Nah, salah satu yang insiden nuklir terkenal yang ada di abad 21 itu kan di Fukushima ya di Jepang di mana reaktornya itu nggak bisa mendinginkan reaksi fusi nuklirnya dan akhirnya meledak. Tapi yang perlu teman-teman pahami di sini untuk ledakan nuklir sendiri itu sebenarnya kan dia adalah pembelahan dari atom-atomnya sendiri yang itu hanya meledak dan memancarkan sinar gamma kepada orang-orang yang terpapar di sekitarnya. Seperti itu. Jadi bukan berarti itu reaktornya meledak seperti di tahun 86 itu ada Chernobyl ya di Ukraina. Itu nggak seperti itu. Tapi memang karena teknologi yang sudah makin baik dalam preservasi atau penanganan dari limbah-limbah nuklirnya itu ya akhirnya membuat kebanyakan dari sistem yang ada itu sekarang sudah lebih aman ketimbang sistem yang sebelumnya. Dan itu juga terakhir saya ketemu dengan salah satu rekan juga dari EPO yang memang tinggal di Jepang ya. Jadi perairan di sana itu sampai dengan saya lupa berapa puluh atau berapa kelihatannya berapa puluh tahun ke depan ya, sekitar 60 sampai 75 tahun ke depan itu ikan-ikannya itu kan dia berenang bebas ya, karena perairannya itu kan berbatasan dengan perairan Korea, perairan Cina daratan. Itu juga banyak yang akhirnya mereka memberikan satu apa namanya negara-negara di sekitar atau negara-negara tetangganya Jepang itu mereka memberikan satu warning kepada nelayan-nelayannya. Kalau misalkan ada ikan-ikan yang berenang dari perairan Jepang, itu tolong jangan ditangkap ya, gitu. Terutama yang dari perairan dekat wilayah Fukushima itu seperti itu. Nah itu kan apa namanya merupakan satu kesadaran ya, di mana mereka juga memahami, walaupun dinyatakan kalau tidak salah di tahun lalu perairan Fukushima itu sudah bebas dari radioaktif nuklirnya. Tapi paling tidak di situ ada tindakan preventif dari negara-negara di sekitarnya yang mereka juga melihat dan juga menguji apakah memang ikan yang ditangkap dan di apa namanya sampai di perairan mereka atau kemudian dijual di pasar-pasar perikan apa namanya lelang ikan itu masih terpapar radioaktif atau enggak. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada grid. Grid ini kita berbicara sumber energi terbarukan lagi ya teman-teman. Grid itu adalah bentuk dari energi terbarukan yang memang dia dipasangkan secara paralel. Paralel ini dalam artian seperti solar fotovoltaik ya, karena dia kan punya panel-panel tuh. Panel-panelnya dipasang secara paralel semua kemudian membutuhkan bidang luasan tertentu. Kemudian dari bidang luasan tertentu itu nanti bisa di-generate berapa banyak listrik yang dihasilkan. Jadi per panel itu dia bisa menghasilkan berapa kilovolt misalkan. Jadi kalau misalkan ini ada salah satu contohnya juga. Nah, kita sudah kami sendiri di MPO Indonesia juga sudah pernah bekerja sama untuk mendapatkan hibah bantuan solar fotovoltaik dari Taiwan. Nah, ini di tahun 2018 dan di tahun 2021. Di 2018 itu kapasitas terpasang itu kalau tidak salah sekitar 1000 kilovolt. Itu kami pasang di salah satu BLK kami di Serang. Nah, di Serang itu memang akhirnya setelah dipasang solar fotovoltaik itu di situ juga bisa mendatangkan satu impact di mana akhirnya ada satu okupasi yang bisa diciptakan teman-teman. Jadi di 2018 setelah memasang solar fotovoltaik itu expert-expert dari Taiwan ini mereka juga datang mengajarkan bagaimana cara pemasangannya, kemudian bagaimana cara maintenance-nya, dan bahkan instruktur teman-teman instruktur di sana itu mereka mendapatkan pelatihan secara intensif selama 2 minggu langsung di Taiwan. Mereka datang ke Taipei, 2 minggu dilatih di sana, kemudian mereka uji coba juga di sana, dan mereka diberikan sertifikat setelah selesai mengikuti pelatihan. Dan setelah mereka kembali lagi ke Serang, itu di tahun 2019, Alhamdulillah bekerja sama dengan salah satu industri terkait dengan industri apa namanya renewable energy di sana, itu diadakan satu jurusan baru di teknik kelistrikan itu subjurusannya maaf itu untuk teknisi perbaikan solar PV.
Ini salah satu peluang juga ya teman-teman. Maksudnya dalam artian kita juga melihat bahwa ternyata di tempat teman-teman semua ini di BBPVP ataupun BPVP yang ada di wilayah tempat tinggal teman-teman semua itu sebenarnya juga kalau bisa dibilang kemarin kita juga sudah bahas ya di kuis. Ada nggak sih kerjaannya yang green job? Nah, kembali lagi ya teman-teman, saya tekankan dan saya garis bawahi. Green job ini kita tidak berbicara tentang layak dan ramah lingkungannya saja, tapi bagaimana caranya bisnis proses yang kita lakukan, apapun okupasi atau pekerjaan atau posisi kerja kita, itu bisa memberikan added value atau dampak yang memang ramah lingkungan. Oh, ini baik Pak, tapi sayangnya hanya di Serang. Nah, di Sorong ini. Nah, saya belum cerita yang tadi 2021 di Sorong. Jadi 2021 di Sorong itu kami bekerja sama dengan Kementerian Desa. Dan yang tragisnya teman-teman, ini saya cerita aja. Jadi di tahun 2015 sudah pernah ada program dari salah satu kementerian namanya Desa Mandiri Energi. Pada saat kami datang ke lokasi itu di Klaili, di kalau nggak salah itu sekitar masih 2 jam lagi dari Sorong, kita masih naik lagi ke atas ke arah pegunungan. Di situ kami menemukan solar panel yang sudah terpasang, instrumen yang sudah terpasang dalam artian panel-panel dan ya apa namanya untuk panel kontrolnya ya dan lain sebagainya. Itu mangkrak, rusak. Kenapa? Karena satu hal ternyata problemnya. Nggak ada teknisi yang bisa memainten. Nah, pada saat kami menginstalasi solar panel di sana, kemudian di 2021 itu dijadikan sebagai salah satu lokus atau tempat yang memang difokuskan oleh Kementerian Desa untuk mendapatkan bantuan. Kami juga mendapatkan bantuan lagi dari Taiwan pada saat itu. Kami bekerja sama juga dengan BPVP Sorong, dan di situ kami latih warga setempat di Klaili itu. Ada 20 orang termasuk dengan kepala desanya, itu kami latih juga. Dengan harapan apa? Bahwa kami berharap di sana Klaili itu mereka bisa mendapatkan sinar lampu di malam hari. Jadi teman-teman bisa bayangkan bahwa di sini kalau kita berbicara tentang pekerjaan, kita nggak hanya bicara tentang profit aja, tapi impact atau dampaknya secara sosial. Kita juga harus memahami bahwa dampak sosial yang nanti akan ditimbulkan dengan kita bisa melatih teman-teman yang tinggal di Klaili tadi itu, dengan mereka menjadi teknisi atau operator untuk memaintain panel-panel kontrol, memaintain solar fotovoltaiknya, itu adalah agar bagaimana mereka memiliki satu sense of belonging bahwa ini bukan hanya milik kami, tapi ini adalah milik masyarakat dan ini nanti akan menciptakan satu nilai tambah buat kehidupan kami ke depan. Dan alhamdulillahnya, teman-teman, setelah itu pada saat mereka selesai dilatih, mereka juga dilatih untuk mengoperasikan, mereka dilatih untuk diajarkan bagaimana cara memaintainnya dan itu kami juga bekerja sama dengan teman-teman di BBPVP Serang pada saat itu untuk melatih dan juga untuk menginstalasi. Ditambah juga kami melakukan TOT kepada teman-teman instruktur di Sorong agar nanti pada saat mereka juga ada kesulitan, teman-teman di Klaili ini warga desa, mereka juga bisa berkontak ke BPVP Sorong yang jaraknya relatif dekat. Dan itu alhamdulillah itu kami bisa bilang uh, tim kami dari NPO Indonesia ada 3 orang, 4 orang yang mengawal itu menjadi satu kepuasan buat kami. Kenapa? Karena ngelihat apa namanya senyum sumringah dari warga Kelaili ini yang memang mereka hanya bisa menikmati listrik itu di malam hari itu hanya dari jam 6 sore sampai dengan jam 12 malam, teman-teman. Jadi bisa kita bayangkan ya, bagaimana mereka eh, begitu mendapatkan solar PV itu, kemudian mereka bisa merasakan listrik ini nyala hampir setiap hari, dan di malam hari sampai dengan pagi harinya mereka juga ibaratnya masih terang benderang, bisa melihat ibarat lampu ya, cahaya gitu. Dan hmm, karena memang itu juga yang paling berkesan buat kami adalah karena pada saat itu di instalasi itu sudah menjelang Natal. Jadi pada saat selesai instalasi itu mereka sudah siapkan satu pohon Natal besar
dengan lampu-lampunya dan ya akhirnya itu bisa nyala teman. Mereka kirimkan gambar ke kami karena pada saat tanggal 20 Desember seingat saya 20 atau 19 Desember kami harus kembali lagi ke Jakarta seperti itu. Jadi yang namanya pekerjaan yang layak adalah ya seperti itu ya teman-teman. Jadi memang proses bisnisnya, kemudian bagaimana kita bisa menciptakan satu nilai tambah dan juga apabila memang kita bisa berbagi dan kita memiliki keilmuan di bidang itu menjadi kepuasan tersendiri bro. Kemudian yang di sini juga ada bioenergi. Nah, bioenergi ini kita bicara tentang energi-energi yang berasal dari biologis ya. Maksudnya dalam artian seperti biofuel yang kita kalau tidak salah itu juga ada namanya tanaman jarak ya. Tanaman jarak itu juga dia bisa diekstrak minyaknya kemudian bisa dijadikan bahan bakar. Kemudian kemarin juga yang kita bicara tentang konspirasi nih. Nah, ini kan ternyata ada yang sudah bisa menemukan mesin yang dia bisa membakar hidrogen atau menggunakan bahan bakar air. Tapi kan ternyata bahan bakar fosil ini masih lebih banyak ibaratnya para pemainnya ya. Jadi akhirnya ya nanti ke depannya mungkin kita juga bisa melihat mungkin akan ada mesin-mesin hidrogen lainnya yang bisa diciptakan seperti itu atau pemanfaatan hidrogen untuk apa namanya energi-energi yang lainnya. Bahkan kalau untuk hidrogen cair sendiri sebenarnya yang bisa kita ketahui sekarang teman-teman itu juga banyak digunakan di berbagai industri, utamanya memang industri-industri yang dia mengekstraksi kimia-kimia lainnya. Jadi misalkan kayak misalkan polychemical atau chemical-chemical lainnya, industri chemical yang memang dia terkait dengan bagaimana dia ada produk atau ikatan-ikatan senyawa itu juga kebanyakan menggunakan hidrogen untuk bahan bakar dan menjalankan mesin-mesinnya seperti itu. Kemudian di sini ada end use renewable, kemudian ada innovative technologies, ada critical minerals. Ini juga salah satu pekerjaan-pekerjaan yang juga memang membutuhkan keahlian-keahlian seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita bicara tadi coal, oil and gas dan juga bagaimana adanya power generation atau dari sumber daya ini sebenarnya sekarang kalau yang bisa kita pahami teman-teman kita tidak membedakan antara negara maju dengan negara berkembang. Ya. Tapi kembali lagi ke komitmen kita ya teman-teman dalam artian pada saat memang kita akan menginstalasi atau menggunakan energi terbarukan, itu memang pasti dia akan membutuhkan banyak kali biaya. Seperti itu. Itu yang pertama. Akhirnya apa? Banyak muncul satu ketakutan sendiri di mana kalau kita nanti akan menginstalasi solar panel atau misalkan kita nanti menginstalasi sumber-sumber energi terbarukan lainnya, misalkan seperti power grid itu kita juga bisa tahu ada ya power grid itu yang tenaga angin yang kincir-kincirnya gede-gede itu. Nah, itu juga pasti orang-orang akan berpikir bahwa aduh nanti ini pada saat kita memaintain mampu atau tidak. Padahal sebenarnya kuncinya teman-teman itu kalau kita berbicara tentang energi terbarukan, di sini ada lagi kita berbicara tentang storage ya atau baterainya. Nah, kalau kita bicara baterai itu dulu waktu saya di Jerman, dulu saya magang itu di perusahaan lingkungan. Kami waktu itu ada 15 orang, kurang lebih dari 3 negara. Ada 9 orang dari Indonesia. Oh maaf, ada 19 orang. Ada 9 orang dari Indonesia. Kemudian ada 7 orang dari Vietnam dan ada 3 orang dari Laos. Nah, sampai dengan waktu itu di bulan-bulan Mei kami mau magang. Sampai dengan H-3 baru saya itu orang terakhir yang dapat perusahaan untuk magang. Karena memang waktu itu saya juga berpikir bahwa ya kalau misalkan mau belajar climate change and green job ya jangan setengah-setengah, cari aja memang yang perusahaan terkait dengan lingkungan ataupun yang memang dia juga sudah menerapkan hal tersebut atau minimal dia memahami. Sebenarnya secara filosofis dan prinsipnya itu climate change and green job itu pengaruhnya akan seperti apa dan goals dari perusahaan itu jelas. Dan juga itu dikaitkan dengan kami waktu itu diminta untuk menyusun namanya transfer project. Jadi kayak semacam tugas akhir ya teman-teman. Nah, itu juga transfer project saya waktu itu adalah tentang bagaimana pemanfaatan limbah di kantor.
seperti itu. Nah, malah saya waktu itu magang dikasih di perusahaan lingkungan. Pada saat di perusahaan lingkungan itu akhirnya memang supervisor saya ini kebetulan adalah seorang expert, dia ahli pertanahan loh. Jadi waktu 1,5 bulan itu hampir 2/3 saya habiskan kebanyakan di lapangan, ngecek sumur artesis, kemudian ngecek apa namanya vegetasi, kemudian ngecek macam-macam lah ya, kebanyakan yang terkait dengan lingkungan ini seperti apa sih dan bagaimana mereka bisa mengaktualisasikan atau bisa menerapkan sistem-sistem teknologinya ini untuk merawat dan melindungi lingkungannya. Seperti itu. Nah, satu hal yang paling berkesan itu, saya pernah waktu itu ngecek satu site untuk sumur artesis itu di dalam markas Angkatan Darat atau batalion di wilayah itu. Jadi kami naik sampai ke gunung-gunung itu, lokasi sumur-sumur artesis ya di situ. Dan itu bisa kita bilang merupakan satu hal yang sangat baik ya, karena mereka juga sudah memapping, memetakan, oh ternyata di sini daerah-daerah resapannya ini yang harus kita jaga seperti apa ya, seperti itu. Jadi memang mereka juga tahu bahwa untuk mengintegrasikan teknologinya menjaga daerah-daerah resapan itu, mereka juga punya kontrolnya. Ada sensor yang mereka tempatkan di situ, dan apabila sensor itu dia berkedip atau ada apa namanya sesuatu yang janggal, dia pasti akan mengirimkan sinyal. Nah, ini kan salah satu apa namanya, ini bentuk dari teknologi advancement atau bagaimana kita bisa memanfaatkan terkait dengan hal-hal yang berbau teknologi untuk mendukung pekerjaan. Dan memang di Indonesia sendiri, kalau misalkan kita berbicara teknologi, itu beberapa hal terkait dengan okupasi yang ditawarkan sekarang itu sebenarnya tidak perlu juga kita harus menerapkan teknologi yang terlalu rumit. Jadi contohnya tadi yang saya sampaikan, pekerjaan saya sendiri aja dengan adanya aplikasi itu sudah sangat membantu untuk mereduksi limbah kertas yang biasanya kami gunakan. Karena memang kalau misalkan kita bicara alat tulis kantor, kertas itu adalah barang habis pakai. Tapi bukan berarti barang habis pakai itu dengan gampangnya dihabis-habiskan begitu aja. Seharusnya kalau misalkan memang kita memiliki satu sistem yang baik, contoh misalkan kita membuat satu draft surat, kita bisa pakai kertas bekas dulu. Di kertas bekas itu kita buat tanda silang di tempat yang salah itu, kemudian sisi lainnya yang masih bersih, itu kita bisa lakukan. Kita bisa gunakan untuk print draft surat kita. Seperti itu. Next. Nah, kalau bicara tadi pekerjaan hijau, kita juga harus bicara tentang keterampilannya, teman. Jadi sebagaimana yang kita ketahui ya, teman-teman, kalau misalkan kita dibilang kompeten, ini misalnya ya, karena kan namanya kompeten itu kan kalau mungkin teman-teman yang sudah yang ada di sini kebanyakan pasti juga sudah mengikuti uji kompetensi ya. Uji kompetensi itu kan ada yang namanya self assessment ya, teman-teman, atau asesmen pribadi. Itu kan kita disuruh menilai kompeten atau belum kompeten, kan begitu. Nah, kompeten ini, kalau misalkan kita menilai diri kita sendiri kompeten, otomatis di situ di unit kompetensi yang kita nilai kompeten, kita kan harus melampirkan buktinya atau portofolionya. Atau kalau by training, setelah itu kita diuji kompetensi, pastinya kan hasil dari training itu nantinya kita akan diwawancara atau kita akan melakukan satu demonstrasi, ataupun kalau misalkan memang kita punya portofolio, ya portofolio kita itulah yang nanti akan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk jadi kompeten di unit kompetensi itu atau tidak. Kalau misalkan belum kompeten, berarti ada hal-hal lain yang perlu dibuat. Nah, bicara kompeten, itu kan kita bicara, kalau saya selalu senangnya itu kita bicara dari attitude-nya. Attitude berarti kita bicara tentang how to deliver our manner. Bagaimana caranya kita bersikap. Bagaimana caranya kalau kita bilang mengorangkan orang. Bagaimana caranya kita juga bisa melihat situasi dan kondisi yang ada. Bagaimana caranya kita bisa menempatkan diri kita dan lain sebagainya. Kita bicara attitude. Dan itu jujur, it's a very, very basic things. Dan it's very, very difficult to gain. Kenapa? Karena attitude ini nggak ada sekolahannya. Terus terang. Kemudian yang kedua, barulah kita bicara skill atau kemampuan. Nah, pada saat kita bicara pekerjaan hijau, bicara kita harus kompeten. Dengan adanya attitude atau sikap, kemudian kita bicara skill atau kemampuan.
itu juga harus balance. Nggak mungkin kan misalkan skill kita tapi kita apa namanya udah terlalu jago, udah terlalu apa namanya expert, kita punya expertise yang mana belum tentu semua orang-orang itu punya. Terus kita jadi memandang rendah orang lain atau kita menjadi kurang baik sama orang. Ada yang bilang bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Ya itu benar sekali. Gitu. Karena memang pada saat kita memiliki ilmu, skill, dan knowledge ini, kita juga harus menjaga adab. Dalam artian, skill atau kemampuan dan knowledge atau pengetahuan yang kita dapatkan, skill dan knowledge ini bisa kita dapatkan dari baik itu pendidikan atau pelatihan secara formal, ataupun juga dari pengalaman-pengalaman kita yang kita lakukan secara informal. Makanya pada saat uji kompetensi ini kan ada dua jenis ya teman-teman. Dua jenis uji kompetensi ini adalah recognition current competency dan recognition prior learning atau rekognisi current kompetensi ini yang kita bisa bilang bahwa kita di training kemudian kita jadi kompeten seperti itu. Kalau recognition prior learning adalah by experience, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang menjadi dasar pendidikan kita kemudian kita kembangkan menjadi satu portofolio. Portofolio itulah yang nanti akan dibuktikan dan akan ditanyakan atau bahkan dibuktikan. Nah, makanya pada saat kita bicara tentang kompeten, dari attitude atau bagaimana kita bersikap, dari skill atau bagaimana kemampuan kita yang kita miliki, dan juga knowledge atau pengetahuan yang bisa kita bagikan ke orang lain, itu semua harus balance. Dan utamanya pada saat skill dan knowledge kita sudah di atas rata-rata atau bahkan kita punya expertise yang memang akan selalu dicari oleh orang, harus selalu diimbangi dengan attitude yang baik dalam menggunakan skill dan knowledge tersebut. Nah, sekarang kalau kita bicara green skill, ini kita berbicara tentang TVET juga. Di sini maaf typo itu TEVT ya, harusnya TVET. Jadi TVET ini kalau kita bicara tentang itu, training technical vocational education and training. Nah, sekarang kita berbicara tentang pengetahuan teknis dan keterampilannya. Bagaimana menggunakan teknologi dan proses ramah lingkungan yang efektif. Itu di technical vocational education and training. Seperti itu. Nah, pada saat adanya TVET ini, teman-teman, memang ini konsep sudah lama. Bahkan di Indonesia itu yang didengung-dengungkan dari dulu itu ada link and match. Tapi kalau bicara link and match, teman-teman, terus terang aja. Misalkan yang kemarin ada salah satu teman kita yang menanyakan, Pak, sebenarnya sertifikat kompetensi saya kok begini ya? Gimana sih caranya biar saya bisa mengupgrade? Nah, mengupgrade ini kan dalam artian saya mau cari klien, Pak. Saya pengen tahu sebenarnya kalau misalkan saya mau cari klien, saya harus mengoptimalkan seperti apa sih? Apakah dengan sertifikat kompetensi ini nanti nggak akan menjadi satu benefit buat saya? Seperti itu. Nah, memang pada saat kita berbicara tentang kompetensi dan juga sertifikasinya, apalagi kalau kita bicara ini green skill ya, teman-teman. Itu pada saat kita menggunakan teknologi, kemudian teknologi itu nanti akan berakhir dan bermuara kepada sesuatu hal, baik itu produk, jasa yang ramah lingkungan, itu kan pasti ada prosesnya. Contoh, misalkan proses pengolahan makanan. Itu kan yang paling dicari sekarang sama orang-orang. Kenapa? Karena hampir semua orang sekarang sudah amat sangat peduli dengan kesehatan. Angka harapan hidup, teman-teman, di setiap negara di muka bumi ini sekarang sudah mulai naik. Bahkan di Indonesia sendiri sekarang kalau tidak salah, seingat saya itu data dari BPS di tahun 2022, angka harapan hidup di Indonesia itu kurang lebih sekitar 69, berapa tahun, kalau tidak salah. Yang mana untuk usia angka harapan hidup dari kelamin wanita itu, kalau tidak salah sekitar 72 tahun, sekian. Kemudian yang pria itu sekitar 68, sekian, kalau tidak salah. Nah, ini kan menjadi satu hal yang menarik ya teman-teman ya. Karena kita juga bisa melihat bahwa di situ ada proses. Prosesnya kan salah satu itu tadi masalah apa namanya makanan ya. Kemudian kalau kita tidak sering terpapar sama polusi, caranya gimana? Ya nggak mesti juga kita terus apa namanya tinggal di luar kota gitu. Terus kemudian kita hidup di desa.
gitu nggak juga. Kalaupun misalkan memang kita tinggal di perkotaan, ya kan ada pekerjaan-pekerjaan atau okupasi yang bisa kita kerjakan secara remote. Dalam artian sekarang banyak juga kok kerjaan-kerjaan yang dia tidak terlalu mempersyaratkan harus WFO. Ada juga bisa dilakukan WFH, ya kan? Bahkan banyak sekarang juga yang ya kita bisa kumpul ya bareng. Misalkan kita di kafe nih, yaitu kita bisa memanfaatkan kafe untuk bekerja gitu. Atau misalkan kita juga bisa kumpul di co-working space. Ketemu apa namanya, ketemu banyak orang, di situ kita bisa membentuk komunitas, banyak proyek-proyek yang ditawarkan sesuai dengan keahlian kita membentuk satu tim, kemudian kita kerjain bareng. Seperti itu. Itu kan yang dinamakan bahwa sebenarnya sekarang dunia ini kan sudah apa namanya borderless atau tanpa batas. Kita juga bisa membuat ide-ide kita itu lebih berharga, bisa kita negosiasikan dengan beragam orang, kita bisa juga mendapatkan insight atau juga masukan-masukan dari beragam sudut pandang untuk memperkaya skill, knowledge, dan attitude. Nah, ini juga yang di sini saya sampaikan juga ya, adanya keterampilan lintas sektoral. Itu contohnya teman-teman. Jadi pada saat bicara lintas sektoral itu, kita nggak bisa lagi bicara bahwa, oh si agen ini penerjemah. Nggak, saya iya penerjemah. Tapi kalau saya nggak punya klien, saya nggak punya customer, terus skill saya fungsinya untuk apa? Kan nggak ada. Seperti itu. Inilah yang disebut dengan keterampilan lintas sektoral. Kita harus memahami market kita ada atau tidak. Kemudian pada saat market ini ada, approach kita harus seperti apa untuk mengambil market ini. Karena sebagai penerjemah, saya kan juga pasti punya kompetitor ya. Dalam artian sesama mitra saya penerjemah, itu secara tidak langsung pasti akan menjadi kompetitor. Secara tidak langsung. Tapi saya lebih senang menyebutnya mitra. Kenapa? Karena pastinya saya ambil contoh profesi saya penerjemah ini, pastinya kita akan memiliki spesialisasi di bidang-bidang tertentu yang mana belum tentu mitra kerja kita itu memahami. Jadi kalau misalkan dia dapat klien dengan spesialisasi seperti itu, dia udah tahu nih, oh saya bisa lempar ke agen nih. Atau misalkan saya punya apa namanya klien dengan spesialisasi mitra kerja saya bisa lempar ke dia. Seperti itu. Itulah yang dinamakan lintas sektoral. Keterampilan itu adalah bagaimana kita bisa juga menjahit kalau dalam bahasa saya. Jadi pada saat menjahit ini ada keputusan-keputusan yang bisa kita ambil. Oh, bagaimana kita juga bisa melihat sebenarnya unique selling point kita ini seperti apa sih? Jadi pada saat teman-teman sekarang ini saya yakin semuanya sudah punya okupasi. Walaupun mungkin berpikir bahwa Pak ini kayaknya atau Mas ini kayaknya belum dinamakan okupasi deh. Seperti itu. Tapi buat saya pribadi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman adalah pada saat kita membicarakan satu okupasi, pada saat teman-teman punya attitude, skill, and knowledge, itu teman-teman akan bisa menempatkan posisi tawar teman-teman untuk melakukan suatu okupasi. Sebagai contoh, misalkan kita bicara chef, misalkan ya. Chef ini kan dia juga ada jenjangnya, ada levelnya. Nggak mungkin dia langsung jadi apa namanya head chef. Pasti dia akan mulai dari bawah dulu. Apa yang dia pelajari, kemudian bagaimana misalkan di dapur itu ada pembagian-pembagian kerja dan lain sebagainya sampai dia bisa naik ke tingkat head chef. Jadi juga dibuktikan dengan adanya pengalaman-pengalaman dan juga skill, knowledge, dan attitude yang selalu bertambah di tiap tahapan. Maka dari itu teman-teman, ini merupakan salah satu bentuk inisiatif yang baik ya tentang bimbingan kesiapan kerja ini. Karena apa? Teman-teman di sini bisa berkumpul dengan teman-temannya dari berbagai wilayah Indonesia, itu yang pertama. Kemudian ini juga teman-teman semua adalah binaan dari BBPVP atau BPVP yang bekerja sama juga dengan Ruang Guru, dan itu dimungkinkan dengan adanya ya tadi yang saya bilang ya dalam tanda kutip ngejahit. Nah, ngejahit ini kan berarti kita karena lintas sektor. Teman-teman yang mungkin ada di Aceh, teman-teman yang ada di Sorong, walaupun di situ ada perbedaan waktu, walaupun di situ mungkin baru hanya sekedar kenalnya lewat chat mungkin, atau mungkin tatap muka seperti ini secara online. Tapi di situ nanti pada saat sudah ada WA group misalkan, itu bisa untuk saling bertukar info kan. Gitu. Bagaimana caranya agar kita bisa berjejaring, bagaimana kita bisa melihat sebenarnya, oh teman-teman kita yang ada di masing-masing wilayah ini punya karakteristik terkait dengan attitude, knowledge, and skill-nya ini seperti ini. Mana yang katakan bisa nanti mengisi role apabila ada project yang mau kita kerjain bareng.
Jadi itu yang disebut juga dengan tidak hanya kita menggunakan teknologi, tapi sampai dengan nanti outcome yang ramah lingkungan, di situ ada prosesnya, dan juga kita harus memahami dalam proses itu pasti akan ada positif and negatif impact-nya. Akhirnya apa kita juga bisa mengambil keputusan dengan lintas sektor ini yang punya karakteristik masing-masing di masing-masing wilayah, teman-teman. Ada skill, knowledge, dan attitude-nya yang masing-masing juga pastinya bisa saling melengkapi. Dan juga nanti di sini akan ada function yang bisa saling mengisi. Next. Oke. Nah, ini juga yang menarik, teman-teman. Kenapa? Karena growth in demand for green skill is outpacing the increase in supply. Dari 2022 sampai dengan 2020. Kok bisa melonjak ya? Nah, teman-teman perlu ingat di sini bahwa 2020, 2021, kita itu tergagap-gagap semua, terus terang. Karena apa? Mostly semua pekerjaan mandek. Hampir semua negara lockdown. Ada yang total lockdown, ada yang partial lockdown. Dan itu menimbulkan kecemasan. Saya juga ngalamin, teman-teman. Jadi, dari tahun 2017 sampai dengan 2019, ngajar mahasiswa tatap muka, kan itu enak ya, seru ya, ketemu, interaksi, hahaha, nongkrong bareng, tiba-tiba di cut off, track, gitu aja, 2020. Kaget kita. Ini gimana? Harus seperti apa? Mau nggak mau, di rumah aja. Ya memang kerja sih enak ya, pada saat itu, online gitu. Belajar-belajar tentang Zoom, belajar Google Meet, belajar platform apa namanya untuk meeting online lainnya dan lain sebagainya. Bahkan kerja yang paling enak itu ya kita meeting kayak gini nih misalkan secara online gitu. Ya paling cuma pakai baju di atas ini, bawahnya bisa pakai sarung. Kan begitu. Atau misalkan bisa sambil nyambi nih kalau kita off cam. Seperti itu. Nah, itu menjadi satu hal yang sangat menarik ya teman-teman. Karena memang pada saat kita tahu oh, ini kelihatan presentasi saya. Ya, mohon maaf Mas Ajen serta teman-teman sepertinya sedang ada kendala teknis karena Oke, operatornya ya lost connection sebentar ya. oke. Wah, pengalaman nih. Iya, saya pengalaman. Oh, ya. Terima kasih, Mas Kemas. Ya, teman-teman, kita lanjutin lagi. Nah, tadi sampai di mana? Oh, kerja pakai sarung ya. Oke, jadi kalau kerja pakai kerja pakai sarung, makasih ini Rizky. Banyak banget experience Bapak. Oke, jadi kerja pakai sarung itu bisa dibilang nyaman, teman. Tapi nggak nyamannya satu nih, saya ceritain. Jadi karena waktu itu shifting kita offline ke online, hampir tiap hari saya meeting. Udah gitu, karena bikin pelatihan-pelatihan itu secara online kan banyak. Jadi pelatihan itu kita bikin 5 hari online, gitu kan. Jadi saya sama atasan saya at the moment itu kami bagi-bagi tugas. Kalau saya yang buka apa namanya pelatihan, berarti nanti atasan saya yang nutup pelatihan dan sebaliknya. Gitu. Bahkan pada saat itu kan kami juga mengirimkan apa namanya bentuk-bentuk insentif ya teman-teman semua kepada peserta pelatihan ini. Dan kami melihat bahwa ternyata ya bisa dibilang antara efektif nggak efektif tadi yang saya bilang ya. Off cam, ya udah habis itu misalkan kita ke dapur gitu, bantu istri masak nih gitu. Tapi ya impact positifnya itu gara-gara COVID saya jadi apa namanya cenderung mengasah skill masak saya lagi gitu. Karena terakhir saya masak itu ya waktu dulu itu di Korea dan Jerman ya harus masak sendiri gitu. Karena kalau misalkan kita nggak masak, kita nggak makan ya kita sakit. Itu salah satu impact positifnya. Tapi ya itu negatifnya adalah life and work itu nggak balance terus terang aja. Jadi udah kayak zombie teman. Bahkan
di tahun 2020 itu saya masih ingat karena kami juga memberikan insentif ya kepada peserta-peserta pelatihan. Jadi ada apa namanya ibaratnya kalau saya bilang tuh uang paket data deh. Uang paket data itu harus kami transfer ke 1.000 orang di 34 provinsi pada waktu itu. Dan itu kami dilegalkan sama pimpinan datang ke kantor. Kami di situ 3 hari 2 malam nggak tidur berlima ngecekin semua data rekening dan lain sebagainya sampai transfer dan lain sebagainya. Untungnya memang itu apa namanya uangnya semua kan sudah ada di dalam rekening, jadi kita cuma ibaratnya mengoperasikan aplikasinya untuk transfer sambil ngecekin rekening dan lain sebagainya. 3 hari 2 malam kami nggak tidur dan shocking terapinya adalah di hari terakhir pada saat kami pulang, memang kantor juga ngasih uang untuk ini ya apa namanya swab waktu itu. Kami swab semua kan, terus kami report nih di WA grup bidang kami. Salah satu rekan kami itu kena COVID. Waduh, kami nunggu kan hasil-hasil swab kami semua. Alhamdulillah kami yang berempat itu semua negatif. Tapi teman kami itu dia harus istirahat lah. Itu harus apa namanya di isoman sekitar 1 minggu lah. Seperti itu. Nah ini yang wah kalau ini saksi saksi pilpres nanti bisa bisa kita bahas nih. Pas sesi tanya jawab itu juga epic banget tuh banyak yang nggak tidur. Terus di sini kalau kita bicara antara 2022-2023 itu sebenarnya adalah proses kenaikan di mana adanya shifting tadi. Pada saat kita misalkan tadi beralih dari offline ke offline, akhirnya ada satu habit yang terdistract. Karena sekarang adalah eranya disrupsi, teman. Nah, 12,3% share of green talent in the workforce. Kenapa? Karena mereka shifting skillnya, mau tidak mau. Yang tadinya mungkin di YouTube itu cuma tutorial kita ikutin oh iya kayak gini ya gimana caranya kita bikin website dan lain sebagainya gimana caranya kita bisa bikin apa namanya monetisasi untuk sosmed kita bla 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 lah seperti itu. Nah ternyata di 2022-2023 itu green talent ini meningkat di kalangan tenaga kerja. Kenapa? Karena di 2020-2021 mereka mengupgrade skillnya teman-teman. Akhirnya ini yang menjadi pool of expertise di tahun 2022-2023 dengan adanya tingkat kenaikan sebanyak 12,3%. Kenapa dibilang green? Ya itu tadi yang saya bilang. Karena mereka punya talent dengan cara mengupgrade skill, knowledge mereka sendiri secara self-learning kebanyakan. Itu mereka jadi memahami, oh bisnis proses ini saya bisa ciptakan added value-nya atau nilai tambahnya dari proses-proses bisnis yang ada di perusahaan. Di mana company ini kan mulai bergerak naik lagi. Mereka mulai kembali untuk survive dengan bisnisnya. Tapi orang-orang dengan green talent ini mereka menawarkan satu insight atau approach atau sudut pandang yang baru. Gimana caranya agar perusahaan ini bisa tetap eksis, tapi mereka juga tidak hanya apa namanya meningkatkan atau mendiversifikasi lini bisnisnya, tapi bagaimana agar proses bisnisnya ini lebih efektif dan efisien. Yang akhirnya apa? Itu menghasilkan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan. Seperti itu. Sebagai contoh yang kita bisa lihat ya, kalau misalkan kita berbicara tentang jenis produk yang ditawarkan, ini ya ini platform yang sekarang kita pakai ini, teman-teman. Ruang Guru contohnya. Kalau dulu kita bicara tentang apa namanya ibaratnya bimbel-bimbel itu yang offline itu kan masih ya walaupun masih banyak sampai sekarang. Tapi kan dengan adanya Ruang Guru ini kita juga ini karena terdisrupsi ya. Kita melihat bahwa contoh dari pengalaman offline ke offline online ini dengan shifting akhirnya kan memunculkan talenta-talenta yang dia berpikir bahwa wah, ini menarik ya. Kita juga bisa mendapatkan satu ekstraksi pengetahuan, kemudian kita juga bisa berbagi pengalaman, tapi kita juga bisa mengkoneksikan orang yang ada di Sabang sampai ke Merauke sana. Seperti itu. Nah, inilah yang bentuk salah satunya Green Talent. Dan itu adalah bentuk dari inisiatif di mana adanya COVID. Kemudian di sini 22,4% teman-teman itu ada share of job posting requiring at least one green skill. Ya, green skill itu apa, teman-teman? Next, kita lihat yuk. Nah,
Ini ya, kita lihat nih di LinkedIn, member transitioning into green job. Skillnya apa aja yang dibutuhkan ya? Ternyata banyak sekali skillnya. Ini teman-teman, kalau kita bicara skill, yang tadi saya sampaikan, kemampuan, saya rasa dan saya pastikan bahwa teman-teman semua ini sudah punya kapasitas, sudah punya skill atau kemampuannya masing-masing. Baik yang didapatkan melalui pendidikan dan pelatihan secara formal, ataupun dari pengalaman teman-teman semua. Sebagai contoh, teman-teman di sini nggak semuanya bekerja. Dalam artian, bekerja itu secara formal yang memang dia kerja dari 8 to 4 atau 9 to 5. Ada juga yang membuka usaha. Ada yang jadi pengusaha, menciptakan lapangan kerja. Dan itu pasti punya skill. Nggak mungkin nggak. Pengusaha, paling susah skill ya, saya bisa bilang. Karena kalau saya bilang, buat saya juga pengusaha. Saya mengusahakan gimana caranya agar skill yang saya punya bisa saya tawarkan ke klien saya dan saya jual. Memanage itu sangat susah, teman-teman. Kenapa? Kita harus bisa memahami karakteristik klien kita seperti apa. Contohnya seperti itu ya. Nah, kemudian nanti dari karakteristik klien, kita harus bisa bernegosiasi. Oh, harus bisa negosiasi. Ya karena memang kan kita jualan ini, skill kita. Dengan adanya skill kita, kita memahami bahwa yang kita jual ini, kita akan memberikan garansi. Nah, karena kita sudah memberikan garansi, teman-teman, berarti di situ akan timbul profesionalisme. Misalkan sebagai contoh, saya menggaransi bahwa terjemahan saya dengan apa namanya harga sekian ini bisa saya selesaikan dalam durasi berapa hari. Tapi kalau misalkan ada percepatan durasi untuk penyelesaian, ada extra fee yang harus dibayar. That's business, teman-teman. Tapi satu sisi juga saya mengimbangi dengan ada hal-hal tertentu yang juga secara sosial saya akan bagikan. Apabila misalkan ada konsultasi, kemudian bagaimana caranya kita juga bisa berjejaring, itu kita bisa berdiskusi banyak hal dan lain sebagainya. Nah, di situ ada banyak skill juga yang kita juga bisa dapatkan. Karena kalau misalkan semuanya hanya dinilai secara finansial dengan uang aja, ya oke lah, secara apa namanya, ya kaya tambah kaya ya kita. Terus kemudian dapat banyak apa namanya uang pasti ya. Tapi belum tentu ada hal-hal yang nggak bisa dinilai dengan finansial saja. Ada hal yang mungkin dengan kepuasan yang tadi saya ceritakan ya terkait dengan ngelihat senyum teman-teman di Klaidwi waktu itu yang mereka akhirnya bisa, wow, lampu kami nyala nih. Itu satu kepuasan tertentu yang nggak bisa dinilai dan nggak bisa dibeli dengan uang. Seperti itu. Next. Nah, sini ada key finding juga ya teman-teman terkait dengan green skill ini apa aja sih? Ternyata 60% itu green talent pool itu mereka terdiri dari at least pekerja yang punya satu green skill atau satu green job experience. Tadi ya saya bilang ya teman-teman ya, jangan berkecil hati, jangan patah semangat bahwa semua okupasi, semua pekerjaan kita itu kembali lagi bicara pekerjaan yang layak dan ramah lingkungan itu bicara kepada proses bisnisnya. Lihat peluangnya di situ teman-teman. Apakah di situ ada peluang untuk menambah nilai dari proses bisnis pekerjaan kita, mereduksi penggunaan hal-hal yang sifatnya tidak ramah lingkungan. Kemudian 10% dari pria dan wanita itu memiliki paling tidak satu green skill atau green job experience. Tapi sebaliknya juga 9 dari 10 wanita di sini memiliki atau kurang dia memiliki dari green skill yang ada atau green job experience seperti itu. Ini mohon maaf saya apa namanya tidak bermaksud menyinggung gender salah satu gender tertentu. Tapi memang satu ini adalah datanya. Kemudian yang kedua, memang saya juga termasuk salah satu penikmat sosial media X ya. Kenapa? Karena buat saya pribadi X itu atau yang dulunya namanya Twitter itu amat salah satu media sosial yang saya bisa bilang karena saya ya kalau bahasa Jawanya itu blokosuto, belak-belakan gitu. Nah, karena di X ini saya banyak apa ya, lihat dan banyak baca juga ada hal-hal yang sifatnya
terkait dengan patriarki dan lain sebagainya itu yang masih banyak tumbuh subur dan bahkan ternyata sekarang di Indonesia ini mengkhawatirkan ya. Karena terus terang aja saya juga khawatir anak saya dua cewek. Tapi bukan berarti saya juga apa tadi saya sampaikan bukan saya mendiskreditkan gender tertentu enggak, tapi memang ternyata di sini pun juga sudah ada penelitiannya bahwa untuk masalah kesempatan kerja pun ternyata walaupun sudah ada sustainable development goals, bias gender itu masih ada. Kemudian 25% dari green skill gender gap has grown over the past 7 years. Jadi sudah tumbuh nih selama 25% trennya dalam 7 tahun terakhir. Seperti itu. Kemudian 2,5 kali lipat dari 2021. Nah, ini di sini ternyata yang banyak masuk ke dalam green talent pool itu lebih banyak wanita ketimbang pria. Kenapa? Karena ya itu tadi agility kuncinya. Terus terang kalau masalah speed, pace dan lain sebagainya pria mendominasi. Tapi untuk masalah agility, wanita ini lebih unggul karena lebih tekun, lebih rajin, lebih berusaha untuk memahami detail dari adanya green skill atau upgrade dari green job experience. Nah ini jarang konten perjogetan kalau di X ya benar juga sih. Kalau kalau TikTok itu anak saya yang jago. Malah saya diajarin nama anak saya, ya ini bisa ini loh, apa namanya belanja dari TikTok, free ongkir. Dia bilang begitu. Oke, dan yang terakhir ini sini ada 34% di mana ternyata wanita ini dia banyak menjadi pekerja di bidang industri energi terbarukan. Dan juga 44% dari populasi yang tadi ada di apa namanya green talent pool itu dia bekerja untuk industri lain. Jadi di sini ya tadi kembali lagi ya agility seperti itu. Memang kita semua pasti punya agility ya dan juga adaptability terhadap perubahan-perubahan. Tapi ya itu kembali lagi memang saya sampaikan bahwa sudah kodratnya memang wanita dan pria itu masih berbeda dan juga terkait dengan agility, adaptability dan lain sebagainya ini tidak bisa dipungkiri bahwa ya walaupun kita sudah meratifikasi konvensi ILO, tapi bias gender, kemudian pekerja anak itu juga masih banyak di negara kita. Terlepas dari adanya aturan-aturan yang memang tidak apa namanya yang menstate atau menghukum apabila diketemukan ya hal-hal seperti itu. Tapi ya kembali lagi kita nanti juga dengan adanya shifting ini terkait dengan green skill, green job itu juga pasti lama-lama akan mereduksi karena apa? Adanya perubahan-perubahan. Dan kalau kita bilang mengutip sebenarnya bisa dibilang sekarang ini zamannya survival of the fittest. Jadi yang paling kuat sekarang ini adalah bukan dia yang mampu bertahan lebih lama, tapi bagaimana dia bisa beradaptasi terhadap perubahan. Jadi teman-teman semua, kita juga harus memahami potensi-potensi kita sampai di mana dan kita juga harus terus berubah terhadap keadaan. Next. Ini ada cakupan keterampilan hijau, teman-teman. Ada 4 skill ya di sini, engineering and technical skills, kemudian science skills, operation management skills, dan monitoring skills. Nah ini empat-empatnya ini saling berkaitan ya teman-teman, karena memang kalau kita bicara di kerangka kualifikasi nasional Indonesia dan Green General Skill Index dari UNIDO, ini 4 grup tugas kerja ini sangat penting untuk pekerjaan hijau. Seperti itu. Jadi skill yang nanti teman-teman miliki ini semuanya pasti akan mencakup 4 ini. Misalkan saya bilang, oh saya sendiri kan pribadi ya, saya bukan dari engineering background. Tapi kalau kita bicara tentang engineering and technical skills, ini nggak cuma kita bicara tentang kompetensi dalam desain, konstruksi, penilaian teknologi. Tapi kita bagaimana juga bisa mengenali diri kita sendiri, mendesain sebenarnya apa sih yang nanti akan menjadi value kita. Sebagai contoh misalkan tadi saya pasang target ya, pekerjaan ini seperti apa. Itu kan juga termasuk engineering design. Dan juga terkait dengan operation management. Seperti itu. Karena pada saat saya sudah memahami pekerjaan saya dalam 1 hari akan saya selesaikan, saya bisa kuantifikasi, misalkan surat tadi ya, atau kuantifikasi dalam waktu penyelesaian. Itu kan pasti nanti akan ada strategi. Nah, strategi ini kan butuh engineering and technical skill.
kita mendesain gimana caranya agar strategi ini jalan, agar output dan outcome kerja kita ini menjadi lebih baik dari hari ke hari. Science skill juga bagaimana kita menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang ada, apakah surat itu ditolak, kemudian gaya bahasa dalam surat itu seperti apa, kemudian preferensi dari pimpinan kita seperti apa dalam membuat surat. Dan ini juga kita harus memonitor. Jadi pada saat kita sudah tahu target kita sejauh ini dalam hari ini berapa banyak, kemudian kita juga bisa menerapkan strateginya, kita monitor tadi. Either nanti hasilnya itu akan sesuai dengan apa yang jadi harapan kita, ataupun waktu kerja kita menjadi lebih efektif. Pasti. Jadi 4 skill ini adalah yang dibutuhkan dalam pekerjaan hijau. Dan tadi yang saya kembali lagi nggak bosan-bosannya ingatkan sama teman-teman, semua okupasi apapun itu bisnis prosesnya yang paling penting agar kita bisa menjadi okupasi yang hijau. Next. Oke, ini Mas Kemas mungkin boleh diklik itu linknya yang matriks peta okupasi, boleh dibantu. Nanti kita akan connect. Nah, ini di Bappenas ya teman-teman. Ini sudah ada peta okupasi terkait dengan green job dan ada juga peta okupasi lintas sektor. Seperti itu. Nah, ini nanti bisa teman-teman lihat juga sebagai referensi. Dan ini nanti di peta okupasi bidang lintas sektornya teman-teman itu bisa uh, menemukan ada okupasi terkait dengan green productivity. Mohon maaf Mas Kemal, Kemas. Nah ini, yang ini ada green job ya. Oke, boleh kita kembali lagi ke presentasinya Mas Kemas? Oke, next slide. Oke, ya ini yang terakhir terkait dengan green productivity specialist. Boleh diklik Mas linknya. Dan inilah lembaga sertifikasi profesi kami. Di sini saya nggak jualan, tapi saya mau menceritakan sedikit awalnya bahwa karena di 2019 berdiri namanya accreditation body dari Asian Productive Value Organization, di mana Indonesia sudah menjadi negara anggota dari tahun 1968, dan di tahun 2019 itu ada keinginan dari negara-negara anggota untuk melakukan satu standarisasi untuk pelatihan, workshop, dan program-program lainnya yang diinisiasi oleh Sekretariat EPO sesuai dengan kebutuhan negara. Jadi ya, pada tahun 2019 itu ditetapkan 3 skema, teman-teman, untuk sertifikasi. Skema yang pertama itu EPO PS 101 2019 untuk mencetak productivity specialist. Kemudian skema kedua EPO GPS 201 2019 untuk mencetak Green Productivity Specialist, dan yang terakhir itu EPO PSP 301 2019 untuk mencetak Public Sector Productivity Specialist. Nah, kemudian di tahun 2022, nah ini uniknya ya kalau dari EPO ini. Kalau dari BNSP, ini kita mendirikan LSP, itu semua dokumen itu harus dicek dulu, baru dikeluarkan lisensinya setelah dilakukan surveillance pasca pengecekan dokumen. Tapi kalau di EPO enggak, teman-teman. Kami di 2022 itu, pada saat dalam proses mendirikan LSP ini, kami sebut namanya Professional Certification Agency for Productivity. Itu kami harus mensertifikasi dulu minimal 5 orang. Jadi harus punya dulu nih minimal 5 orang yang disertifikasi. Baru setelah itu nyusun dokumen. Setelah itu baru diakreditasi. Unik kan? Tapi itu hanya berlaku pada saat masa pendirian saja. Kami dapat diskresi. Pada saat itu kami bisa sertifikasi kurang lebih sekitar 15 orang, termasuk saya. Nah, terkait dengan hal tersebut, akhirnya setelah semua proses dilalui, berdarah-darah ya, ini teman-teman saya cerita, karena waktu itu pendiri LSP-nya cuma ada 3.
yang kerja iya, yang apa namanya, maksudnya mengerjakan pekerjaan selain ini ya, mendirikan LSP, pekerjaan utama kami. Terus ya bisa dibilang kaki di kepala, kepala di kaki deh. Tension itu udah hampir tiap hari itu udah diubun-ubun, bahkan tinggal keluar tanduk aja bisa dibilang. Almost year loh, 1 tahun lah. Kami struggling dengan apa namanya naik turun kondisi kayak gitu. Finally 2023 kami diakreditasi di bulan Maret. Sampai sekarang sudah running, alhamdulillah. Per tahunnya kami juga mengadakan training. Biasanya ada 2 batch yang di training. Tapi memang kalau untuk sertifikasi sendiri ini tahapannya sebenarnya nggak terlalu susah, teman-teman. Jadi bisa dibilang bahwa pertama kami melakukan sosialisasi untuk memberitahukan bahwa di sini ada skema tentang green productivity, kemudian nanti kalau mau disertifikasi nama lembaganya ini, kemudian unit kompetensinya apa saja, kemudian prasyaratnya untuk mengikuti training dan sertifikasi seperti apa. Itu disosialisasi. Nah, sosialisasi ini nanti pada saat sudah mendapatkan sertifikat kehadiran, itu menjadi prasyarat untuk mengikuti training. Nah, biasanya teman-teman ini banyak nih yang antusias pengen ikut training setelah ikut apa namanya sosialisasi. Nah, seperti itu. Tapi begitu udah training, selesai, dilewati, selesai dilakukan, untuk maju ke tahap selanjutnya, agar bisa disertifikasi, teman-teman ini nanti harus semuanya membuat project. Projectnya apa? Ya simpel aja. Contoh waktu kami apa namanya disertifikasi itu langsung salah satu ekspornya itu dari Malaysia. Beliau namanya Mr. Alexia, itu konsultan di salah satu apa namanya perusahaan energi milik beliau sendiri. Beliau pernah punya salah satu peserta pelatihan itu guru TK. Nah, guru TK ini dia bikin project apa? Kalau teman-teman bisa bayangin, ini simpel banget ya. Karena dia punya murid-murid ya teman-teman. Murid-muridnya ini cuma dia kasih instruksi dan juga dia kasih instruksi ya ke orang tuanya. Dia bilang begini, tolong setiap malam kamu matikan lampu ya di rumah kamu. Terus nanti dalam jangka waktu 1 bulan, coba kamu lihat billing paymentnya turun apa enggak. Benar, ternyata billing payment itu turun, itu dijadikan sebagai project untuk mendapatkan sertifikasi Green Productivity Specialist. Sesimpel itu teman. Bank sampah, silakan bisa dipakai. Terus kemudian apa? Mengurangi reduksi pemakaian kertas kalau di kantor bisa merapikan tempat kerja kita bisa dipakai. Karena kalau merapikan tempat kerja, gampangnya pasti kan akan ada perubahan layout. Perubahan layout itu akan lebih efektif dan efisien kita dalam bekerja. Secara ergonomis juga lebih enak. Misalkan di tempat kerja kita juga akhirnya ventilasi jadi lebih baik, pencahayaan jadi lebih terang. Itu juga salah satu bentuk proyek dari Good Product. Dan proyeknya ini sifatnya dia bisa dilakukan secara tim. Tapi semua itu dia tetap harus nanti berperan sebagai ketua tim. Jadi dalam tim itu kan dalam satu proyek itu kan biasanya ada tim leadernya. Nah, tim leader ini kan dia pasti akan punya sub-sub project. Sub-sub project ini nanti akan dikerjakan oleh tim-tim leader yang lain. Nah, itulah perannya. Jadi bisa dikerjakan secara tim, teman. Kebanyakan mentalnya ini kemarin yang kami sertifikasi itu adalah komitmen untuk melaksanakan proyek. Karena kami berikan waktu 6 sampai 12 bulan. Baik itu dia membuat proyek baru ataupun proyek yang berkaitan dengan pekerjaan. Itu failure rate-nya lumayan tinggi, terserang aja teman-teman. Karena kembali lagi, komitmennya. Dalam 6 sampai 12 bulan itu, pertama kali kita harus bisa approach ke manajemen. Karena saat di training untuk menjadi seorang GP spesialis, jadi kenapa tadi prosesnya ada 3 ya teman-teman, ada sosialisasi, ada training, dan juga ada nanti terakhir di sertifikasi. Karena di dalam unit kompetensinya itu yang jumlahnya ada 16, di mana 13 unit kompetensi itu untuk level 7, Green Productivity Specialist, dan ditambah lagi level 8, kalau mau naik tingkat itu ada 3 unit kompetensi lagi, itu ada domain of expertise yang harus dikuasai, teman-teman. Kalau untuk Green Productivity Specialist sendiri itu ada domain of expertise yang 4. Yang pertama itu adalah core kompetensi yang harus dikuasai.
Kemudian yang kedua, kita harus bisa menjadi seorang trainer. Kenapa sih trainer dulu? Ya memang, karena kan kita pasti harus ngelatih orang. Ngelatih dalam artian pada saat kita mau bikin project, otomatis kan ya kalau saya bisa bilang orang ini kan harus di brainwash ya, harus tahu, harus satu frekuensi sama kita. Kalau enggak ya project kita gagal pasti. Yang kedua, yang ketiga maaf, itu kita harus bisa menjadi seorang konsultan. Karena setelah kita training, mereka kan akan melaksanakan pekerjaan untuk project kita atau kita yang melaksanakan project kita ya. Nah ini kita berperan sebagai konsultan. Konsultan itu apa? Profit making, saya bisa bilang. Karena apa? Mau nggak mau, kita begitu kembali ke perusahaan kita, kembali ke tempat kerja kita. Satu hal yang harus kita yakinkan kepada manajemen. Ini project profit making. Karena manajemen itu kalau dengar yang namanya profit, mereka akan senang, akan happy. Pendekatannya harus dari situ dulu. Nah, ini dalam apa namanya menjadi konsultan berbagai macam ragam tekniknya juga dipelajari. Negosiasi, komunikasi, kemudian gimana caranya menyusun proposal, kemudian membuat satu apa namanya rancangan program dan kegiatan dan lain sebagainya. Termasuk pada saat menjadi seorang trainer itu kita juga belajar bagaimana caranya menyusun training dan silabus, apa namanya kurikulum dan silabus, bagaimana caranya kita mempelajari micro teaching, macro teaching dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ini adalah menjadi promotor. Jadi setelah selesai melakukan training, kita menjadi konsultan, menerapkan apa namanya proyek kita, kemudian kita seminarkan di depan manajemen untuk menjadi bahan promosi kita. Dan itu nanti kemudian terakhir kita bukukan teman-teman menjadi satu report atau laporan. Setelah menjadi laporan, itu baru kita submit ke PCAP ini, ke LSP-nya. Kita submit isi application form, kemudian dari application form itu ada juga nanti self assessment form yang harus kita isi. Yang tadi sudah saya sampaikan di awal ya, kalau UJK kan ujung-ujungnya nih tiap unit kompetensi, ini kita harus tahu kriterianya sudah memenuhi atau enggak nih. Seperti itu. Nah, untuk memenuhi apa kriteria dari unit kompetensi itulah makanya ada report ini. Karena di situ merupakan bukti portofolio yang tidak terbantahkan bahwa teman-teman bikin report dari kegiatan yang memang dilakukan. Dan nanti akan dicek satu persatu. Apakah itu nanti sesuai dengan kriteria unit kompetensi masing-masing. Nanti kan teman-teman biasanya tinggal checklist ya. Oh iya kompeten. Dibuktikan dengan apa? Bukti di sini, halaman ini, fotonya ini, dan lain sebagainya. Gitu. Dan bahkan teman-teman, jadi tidak hanya dengan mencentang-centang kayak gitu aja dan juga menampilkan bukti reportnya seperti itu. Tapi yang paling krusial juga sebagai disclaimer, teman-teman, itu harus ada yang namanya testimoni dari klien. Seperti itu. Jadi testimoni dari klien ini merupakan satu disclaimer yang amat sangat penting sekali. Karena apa? Ya memang proyek itu real dilakukan. Kalau nggak ada disclaimer itu, ya gimana kita mau membuktikan? Apakah nanti pada saat UJK kita cuma akan diuji portofolionya? Apakah nanti akan diuji kita harus mendemonstrasikan? Apakah dengan dilihat portofolio, oh ya udah, kamu lolos, selesai. Bisa aja, tergantung dari asesornya. Nah ini yang kadang-kadang dilematis buat saya. Saya jujur aja gitu. Memang saya juga asesor dan juga saya juga punya sertifikasi Green Productivity Specialist. Ya. Tapi saya lebih senang mensosialisasikan kenapa? Karena saya pengen lihat sebenarnya dari awal kalau misalkan memang orang-orang punya komitmen itu dia pasti akan memahami dan berusaha untuk memberikan waktunya pada saat sosialisasi itu. Karena apa? Dia pasti menyadari bahwa akan ada potensi atau added value yang bisa dia dapatkan dari situ. Jadi nggak cuma sekedar sertifikasinya ya teman-teman. Tapi ya kembali lagi tadi bahwa di situ secara ekologis kita juga harus tahu proses nanti dari proyek yang akan kita lakukan. Sudah kita punya bayangan ya pada saat kita akan mendaftar training. Kemudian secara ekonomis itu memberikan kebermanfaatan dalam jangka waktu tertentu itu bagaimana? Apakah dia profit making secara bertahap atau profit making yang kayak bintang jatuh kalau saya bisa bilang gede, geblokan, terus habis itu besoknya kita nggak makan apa-apa. Dan yang terakhir, secara sosial, impact-nya adalah gimana caranya kita bisa mengajak lingkungan kita berubah jadi lebih baik. Seperti itu, teman-teman. Nah, itulah kurang lebih ya, ini untuk memancing diskusi kita juga. Jadi, jangan segan-segan untuk nanya setelah ini, karena ini slide terakhir saya.
Dan saya kembalikan lagi ke Mas untuk atau Mbak Putri untuk memandu jalannya diskusi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Boleh yuk kita kasih reactionnya ke Mas Ajen banyak sekali ya. Tepuk tangan, Mas Ajen sangat kompleks dan komprehensif ya paparannya. Tadi ada beberapa hal yang sudah saya catat juga, Mas Ajen. Utamanya tadi yang terkait potensi pekerjaan. Ternyata ada sekian juta pekerjaan yang hilang, tapi ada juga yang bermunculan. Begitu juga tadi kalau teman-teman mungkin jeli melihat bahwa LinkedIn ini kan karena sebagai ini ya apa platform pencarian kerja gitu ya, dilihat bahwa trennya itu semakin lama ada beberapa jenis pekerjaan yang mungkin tidak begitu banyak bersentuhan dengan green job sehingga tidak tidak ini ya Mas Ajennya tidak begitu muncul teratas gitu ya dengan pekerjaan terkait pekerjaan hijau atau keterampilan hijau. Tapi kalau misalnya tadi diperhatikan dengan detail yang tadi disampaikan Mas Ajin, utamanya dalam green talent ya, artinya kita-kita semua yang di sini ya, teman-teman. Green talent yang di sini tuh ternyata didominasi oleh perempuan, karena ternyata hal yang diunggulkan adalah soft skill-nya, yaitu seperti halnya agile, adaptif, dan seterusnya. Dan hal ini ketika dikorelasikan dengan tren dalam LinkedIn, soft skill itu adalah tetap yang dibutuhkan dalam era pekerjaan hijau, teman-teman. Jadi uh, kita di sini mungkin melalui program bimbingan kesiapan kerja tidak hanya fokus untuk ya udah dapat dapat pekerjaan selesai, tapi kita coba untuk berlatih lebih jauh ya seputar soft skill yang kita siapkan. Seperti tadi disinggung juga sesederhana bagaimana membalas email secara profesional, karena itu adalah suatu hal yang dibutuhkan dalam cakupan kompetensi di era pekerjaan hijau gitu ya. Makanya kemarin kita latihan etika korespondensi kalau dalam uh, bimbingan kesiapan kerja ya teman-teman ya. Oke, yuk boleh kasih emoticon menyala ya. Menyala abangku kayak di ini ya TikTok ya sambil ada trennya, ada musiknya gitu. Oke, ada Kakek Mas di sini yang masih terhubung. Bisa dibantu untuk kembalikan ke layarnya. Ya, baik, Mas Ajen bisa sedikit relax dulu, mungkin minum gitu ya, sambil kita sudah terhubung oleh teman-teman yang sudah meramaikan kolom chatnya tadi. Dan teman-teman jangan pergi dulu ya, masih tersisa beberapa menit ke depan kita akan segera mengumumkan beberapa informasi penting yang ini nanti tentunya akan berpengaruh ya pada keaktifan teman-teman sekalian. Berikutnya kita akan segera untuk buka sesi tanya jawab. Kami mohon izin ya untuk teman-teman mungkin dibuka untuk dua saja karena keterbatasan waktu juga agar kita bisa lanjut ke acara berikutnya ya yang tentunya juga tetap ada kuis berhadiah e-walletnya juga. Oke, wah banyak sekali sudah 6 ya yang raise hand. Em, Ya satu perempuan satu laki-laki ya kalau kalau kita coba untuk pilih ada Mbak Yana Anissa 11.4 dengan eh, Mas Fardiansyah 11.1 ini dari em, Indonesia Tengah Indonesia Timur ya biar ada representasinya. Boleh dari Mbak Anissa dulu silakan. Sudah kami unmute. Halo, selamat malam Pak Jen dan Kak Putri. Jadi saya pengen nanya, jadi kaitannya dengan green job ini kan, jadi sepengetahuan saya, kita juga perlu SDM yang paham gitu ya tentang sebenarnya green job itu apa dan apa-apa saja yang perlu diupayakan dan juga kita perlu SDM yang berani membuka peluang kerja. Soalnya tadi saya juga dengar kata Pak Jen, kenapa banyak orang yang nggak bisa mempertahankan misal kayak panel surya kayak gitu-gitu, soalnya mereka mungkin masih ragu-ragu gimana cara untuk mempertahankan hal itu kan Pak. Terus yang ingin saya pertanyakan, eh, sebenarnya gimana ya Pak caranya agar SDM kita itu tuh bisa yakin untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan green job dan apakah ada program dari pemerintah yang bisa
mendorong upaya-upaya mereka atau semisal pelatihan cara rutin atau yang semacamnya seperti itu, Pak. Nah, baik, bisa ditangkap ya, Mas Ajen ya. Ini pertanyaan tentang upaya peningkatan mutu sumber daya manusianya. Karena mungkin referensi seputar green jobnya juga mungkin terbatas ya Mas Ajen ya kalau di lapangan mungkin itu yang dilihat dari Mbak Ana tadi. Terima kasih banyak Mbak Ana pertanyaan pemantik yang luar biasa. Kami izin untuk memilih satu orang teman-teman karena biar tidak terlalu larut karena setelah ini kita akan bergeser ke sesi kuis berhadiah e-walletnya. Silakan sudah terhubung dengan kita di sini ada Mas Fardiansyah 11.1. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, fasilitator. Terkait dengan green jobs. Nah, ketika kita berbicara dengan green jobs, artinya pekerjaan yang ramah lingkungan, atau dalam artian bagaimana kita memitasi perubahan iklim seperti itu. Nah, saking pentingnya green jobs ini pernah didebatkan pada debat capres kemarin yang mengambil tema green job seperti itu. Karena saya pernah dengar salah satu materi bahwasannya 99% anak muda ini berperan penting dalam green juice tersebut. Nah, salah satu tantangan yang menjadi eh, kendala dalam green juice ini yang pertama itu karena belum optimalnya pengembangan SDM. Kemudian yang kedua adalah pendanaan yang disebutkan tadi oleh pemateri bahwasanya dananya itu nggak sedikit seperti itu. Apalagi kalau kita berbicara mengenai green job, kita lihat bahwasanya Indonesia ini merupakan sangat bergantung banget sama bahan bakar fosil seperti itu. Nah, Oke. saya ingin mendengar pendapat dari eh, Mas Ajen. Bagaimana sih Bapak caranya mengubah pertanyaan? Kenapa sih kita harus turun ke green jobs? Mengubah menjadi pernyataan. Kita harus turun ke green jobs. Seperti itu. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Fardiansyah 11.1 dari balai mana ini? Dari 11.1. Oke. Ya, terima kasih banyak Kak Fardiansyah ya. Ini cara mengubah cara pandang ya atau stigma kenapa yang mungkin banyak dipertanyakan sebelumnya adalah kenapa harus di green job, tapi mengubah pola pikir kita ya kita harus turun di green job gitu ya. Itu dengan cara atau metode seperti apa yang menurut Mas Ajen bisa dikomentari. Silakan Mas Ajen pertanyaan tadi satu tentang upaya peningkatan mutu karena referensi yang mungkin terbatas. Kedua, ternyata masih saling terkait bisa untuk membuka perspektif kita bersama di malam hari ini untuk ayo mari kita sama-sama terlibat dan terjun gitu ya di upaya green green job ataupun juga peningkatan green skill atau keterampilan hijau. Silakan Mas Aja. Ya, kasih Mbak Putri. Ini ada pertanyaan dari Mbak Yana sama Mas Fardian. Saya juga lihat dari chatbox dan juga yang present ternyata di hari kedua ini kita makin greng ya, makin luar biasa sambutannya. Dan saya nggak nyangka juga maksudnya dalam artian ini menjadi something yang sesuatu yang menarik ya terkait dengan itu. Saya tadi terkait dengan SDM yang ditanyakan Mbak Yana agar bisa yakin melakukan hal-hal tentang green job dan juga ini Mas Fardiansyah juga ya sebenarnya kurang lebih beririsan ya pertanyaannya. Kenapa harus menjadi kita harus. Terus ada nggak sih program pelatihan dari pemerintah? Mungkin langsung saya rangkum aja jawabannya jadi satu ya, karena ini juga pertanyaannya beririsan. Ini kenapa harus, jadi kita harus. Kalau saya bukan lagi bicara kenapa harus dan jadi kita harus, karena memang ini mandatori atau menjadi amanah dari peraturan dan regulasi yang sudah dikeluarkan dari pemerintah. Itu yang pertama. Kenapa? Karena memang kami dari pihak pemerintah sendiri menciptakan atau menetapkan regulasi-regulasi dan peraturan yang ada juga pastikan memang basisnya semua untuk kesejahteraan. Terlepas dari adanya proses dalam mematangkan dan menetapkan aturan atau regulasi-regulasi tersebut yang penuh dengan dinamika. Itu yang pertama ya, teman. Jadi memang tidak bisa dipungkiri hidup ini pasti penuh dengan dinamika. Kemudian yang kedua, kita ini karena sudah melewati
katakan waktu pandemi sendiri saya juga kehilangan ibu saya. Jadi kita melihat namanya perubahan itu memang satu-satunya hal yang pasti. Jadi pada saat kita menjadi seseorang yang memang mencari kompetensi untuk meningkatkan skill dan knowledge kita dan juga bagaimana attitude kita nantinya akan menjadi lebih baik dan lebih positif ke depan. Ini green job sendiri kalau bisa saya bilang, dan tadi saya juga sudah sampaikan bahwa semuanya kembali lagi ke bisnis proses. Dan pada saat kita berbicara ke bisnis proses, apabila kita berbicara secara individu, sebagai contoh misalkan kita kembalikan lagi kepada diri kita sendiri. Uh, Mohon maaf karena saya beragama Islam, saya coba untuk berikan contoh bahwa dalam satu hari aja sebenarnya hidup kita ini adalah hidup yang green, kalau kita bisa bilang. Dan bisa kita berikan analogi dari bangun sampai kita tidur lagi, itu semuanya sudah berjalan dalam satu rangkaian yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Dan dalam rangkaian yang ditetapkan itu sebagai satu bisnis proses dalam kehidupan kita pada hari itu, kita bisa merancang strategi yang terbaik. Bagaimana kita mau menjalani? Sebagai contoh misalkan masalah makan aja ya, makan sehari 3 kali, kita berhak untuk memilih kita mau makan. Kemudian dari masalah makanan tersebut juga dari selesai kita makan, apakah masih ada limbahnya? Apakah misalkan masih ada sampah-sampahnya yang masih bisa termanfaatkan atau tidak? Kalau misalkan ternyata masih bisa termanfaatkan, kita bisa menciptakan satu okupasi buat diri kita sendiri. Oh, ternyata ada 5 makanan basah. Mungkin ada satu area di tempat tinggal kita atau satu area di wilayah kantor kita, yang mana itu bisa menjadi satu, kalau dalam ilmu produktivitas itu namanya temporary area. Area temporer di mana kita bisa menempatkan sesuatu. Atau bahkan kita bisa jadikan itu sebagai site location untuk kita membuat composting misalnya. Nah itu kan kembali lagi dari perilaku ya. Inilah yang disebut dengan bagaimana caranya kita merubah mindset. Karena green job sendiri ini kita nggak hanya bicara tentang ramah lingkungan, tapi itu juga layak. Kelayakan itu kita berbicara kepada diri kita sendiri dan juga bagaimana membawa impact kepada lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan juga secara sosial kita memahami apakah ada hal-hal yang secara ekologis juga itu nanti akan bisa mempreservasi lingkungan. Seperti itu teman-teman. Nah, terkait dengan pelatihan-pelatihan yang sebenarnya ditawarkan oleh pemerintah, itu memang sedikit banyak. Ini saya ceritakan di tahun 2024 kemarin sebelum Lebaran, bulan-bulan Maret, itu memang peta okupasi Bappenas sendiri itu bekerja sama dengan GIZ dalam penyusunannya. GIZ itu adalah lembaga yang sama yang memberikan kesempatan pada saya untuk bisa belajar Korea dan Jerman tentang climate change and green job ini, dan itu juga mereka di bawah Kementerian Bappenasnya Jerman lah kalau saya bisa bilang seperti itu. Dan isu tentang green job ini sebenarnya sudah menjadi satu hal yang sangat menarik di mata tidak hanya negara Jerman aja, tapi hampir mayoritas negara di Uni Eropa. Karena apa? Frankly speaking, pertama kali pasti orang ini juga semuanya pada mau jualan. Kenapa? Tadi juga udah disinggung sama Mas Fardiansyah ya, karena memang ya negara kita sendiri ini kan populasinya banyak ya. Sekarang ini kalau nggak salah udah sekitar 280. Nah, dengan populasi yang banyak itu, seharusnya kita bisa punya banyak leading sector. Bukannya kita yang dimanfaatkan sebagai customer oleh negara-negara besar yang menawarkan produk, yang kemudian menjual idenya ke kita. Seperti itu. Dan itu seharusnya kita yang bisa menjual ide ke mereka. Nah, pelatihan-pelatihan ini sebenarnya juga banyak yang sifatnya memang menawarkan satu perubahan mindset. Seperti itu. Contoh misalkan, dengan ruang guru ini, bimbingan kesiapan kerja, yang nanti akan menjadi outcome atau keluarannya itu di akhir. Teman-teman semua di sini adalah bagaimana caranya. Tadi juga sudah disinggung oleh Mbak Putri ya, terkait dengan etika korespondensi. This is something really important because pada saat kita
menyusun satu narasi dalam email. Oke lah, sekarang ini kan banyak ya email yang begitu. Kalau misalkan dari smartphone itu gampang aja kita nemuin padanan kata dan kita klik, terus kalau ada yang kita rasa janggal ya tinggal kita hapus lagi. Tapi pada saat memang kita sudah menyusun satu konsep narasi, misalkan dalam etika korespondensi, itu akan mencerminkan siapa kita, mindset seperti apa yang kita tawar, kemudian attitude yang kita punya atau how to behave to our client. Seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh-contoh yang kita membicarakan bahwa sebenarnya kalau kita bicara green job, kembali lagi saya tekankan teman-teman, ini kita bicara bisnis prosesnya, how to-nya. Bagaimana dari tadinya yang kita bukan belum mengenal apa-apa ya, tapi kita sudah mengetahui sesuatu, tapi bagaimana caranya agar itu lebih proper ke depannya. Itulah yang disebut dengan bagaimana kita bisa merubah mindset dan attitude kita. Dan ini dari ruang guru adalah satu kesempatan yang sangat baik sekali. Teman-teman mendapatkan bimbingan kesiapan kerja ini selama 3 bulan ke depan. Dan saya harapkan juga impact-nya, outcome-nya setelah ini, saya doakan semua teman-teman sukses dan saya akan bangga kalau nanti suatu ketika ketemu dengan teman-teman sudah bisa melebihi saya. Itu yang dapat saya sampaikan, Mbak Putri. Terima kasih atas tanggapan Baik, dari terima dua kasih pertanyaan tadi. banyak. Ya, terima kasih banyak Mas Ajen, luar biasa. Um, ini ininya ya, Pak. Kalau kalau bahasa ininya mungkin trennya tobat ekologis ya. Saja nih ya, tobat ekologis artinya kita karena dibahasakan dengan coba mengungkap hal-hal yang sangat ada kaitannya terkait green job dan green skill tadi. Satu hal yang sebenarnya penting untuk digarisbawahi ya, Mas Ajen, bahwa jika nanti mungkin kondisinya proper gitu ya, Indonesia proper gitu dengan dalam artian bisa memimpin sebagai leading sector yang tadi kita kita semua pasti bisa terserap ya untuk bekerja di sana dengan tentunya dengan cakupan kompetensi yang kita punya. Ah, mutu mutu vokasinya gitu, mutu sumber daya vokasinya ya Mas Ajen, dan tadi bicara soal mindset dan pasti sebelum ke arah perubahan kompetensi skill tadi, Mas Ajun selalu menggarisbawahi adalah sikapnya, attitude-nya gitu ya. Ini menjadi penting untuk kita sama-sama refleksikan gitu. Ya, kali ini adalah tema Green Job Week-nya adalah tobat ekologis ya. Jadi jargon ya teman-teman, nanti di teman-teman fasilitator bagaimana perasaan mengikuti tobat ekologis bersama Mas Ajen gitu. Baik, teman-teman mohon izin ya, mungkin tidak bisa diteruskan gitu ya dalam sesi Q&A ini. Kita tampung dulu untuk bisa lebih mengeksplorasi bagaimana teman-teman uh, memahami apa yang sudah disampaikan Mas Ajin tadi dengan satu sesi khusus yaitu sesi kuis berhadiah. Silakan Kakek Mas. Oke. Ya, baik. Ini mungkin sudah disiapkan ya beberapa pernyataan yang sifatnya itu adalah studi kasus. Mas Ajen dan teman-teman mungkin sudah familiar di pertemuan pertama bahwa nanti tim kami akan memberikan 3 pernyataan yang silakan bisa dijawab untuk 2 orang saja, gitu ya. Nanti Mas Ajen memang harus memilih satu di antara 2 orang tadi yang dinobatkan sebagai pemenang dengan di masing-masing pernyataannya, gitu ya. Boleh dulu cek ombaknya bagaimana, siapkah perasaannya atau siapkah untuk kita segera mulai teman-teman sekalian? Gas, gas. Oke, siap. Udah dakdikser ya. Pastikan eh, ini ya, aku sebetulnya belum belum tahu di minggu lalu siapa yang sudah menang, tapi pastikan yang jawab usahakan tidak lagi yang pemenang sebelumnya ya. Jadi agar semua bisa terbagi rata gitu ya. Teman-teman Fasil juga boleh mengingatkan jika mungkin ada pesertanya yang jawab kembali setelah yang sebelumnya terpilih sebagai pemenang. Kakek Mas juga bisa diinformasikan ya. Oke, baik. Mas Alex jangan dulu berarti. Oke, tahan ya. Nama Mas Alex nggak boleh kita tidak boleh kita fasilitasi nih, mohon maaf ya. Berikutnya, silakan Kak Kemas, kita akan masuk ke pernyataan pertama. Belum ya, Mbak Vida ya, Kak. Ini pertanyaan yang sangat basic untuk kita bersama. Kali ini karena kita adalah sesi taubat ekologis, kemudian bagaimana materi yang paling menarik dan sangat relevan terhadap kondisi pekerjaan saya saat ini.
Saya invisible berarti kau ya, mohon maaf ya. Siapa nih ya? Kakak-kakak Fasil mohon izin ya. Di sini ada Mas eh Kak Fida. Kak Fida sebelumnya sudah. Kakak Fasil, Kak Maili. Kakak, Ya, hai. Sudah menang? oh belum Kak. Belum. Oke. Ya udah, silakan Kak Fida dengan Mas Riki Agista ya untuk dua dua orang pertama di kuis yang pertama ini. Silakan Kak Fida dijawab singkat untuk hal yang paling menarik dan relevan terhadap bidang pekerjaan saat ini. Halo Kak, suara saya sudah kedengaran. Aman, Kak Fida?